Semut, keluar dari sini. Senzang meraung, terbang keluar dari aula, berdiri di udara, dan berdiri di atas kota bintang suci. Dia meletus dengan tekanan yang mengerikan dan menekannya. Ye Xuan menunggu saat ini. Dia mengendarai pedang cahaya, terbang tinggi ke langit, dan menghadapinya di langit. Dua tekanan kuat menyelimuti kota bintang suci, yang segera menarik perhatian banyak prajurit di kota itu. Akan segera terjadi perkelahian. Akan segera terjadi perkelahian. Orang yang melawan Ye Xuan adalah seorang pendeta dari Dewan Demigod. Mungkinkah penjara dan Jue benar-benar didirikan secara diam-diam oleh Dewan Demigod? Di Holy Star City, diskusi muncul dan menjadi sangat keras. Sebuah perahu terbang ringan terapung berhenti di sungai Tianshui, dan pengawal rahasia Night Owl mengundang seorang lelaki tua gemuk turun dari perahu. Tuan Gu, Tuan Muda akan bertanding dengan Tuan dan Juyu. Apakah Anda ingin pergi dan menonton pertarungannya? Pergi, pergi, pergi cepat. Guru Gu segera terbang ke udara dan bergegas ke alun-alun pusat kota bintang suci. Titik titik titik, titik titik titik. Begitu mendarat, dia mendapati beberapa teman satu sel di antara kerumunan, teman lama yang dipenjara bersama di penjara dan Jue. Setelah penjara dan Jue di Gunung Void Divine ditembus, lebih dari 300 alkemis diselamatkan. Di antara lebih dari 300 alkemis tersebut, separuhnya bersekolah di Akademi Kunpeng, dan sebagian lagi memilih kembali ke kampung halaman. Masih ada 20 atau 30 alkemis yang tinggal di kota bintang suci. Ketika Guru Gu melihat teman satu selnya, dia segera melangkah maju dan meraih tangan mereka. Rekan satu selku, apa kabar? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ketika beberapa alkemis berambut putih bertemu satu sama lain, mata mereka tiba-tiba berkaca-kaca, memikirkan apa yang telah terjadi pada mereka di penjara dan Jue. Tentu saja, semuanya baik-baik saja sekarang. Beberapa alkemis meraih tangan Tuan Gu dan bertanya, saya mendengar bahwa Tuan Ye ingin bersaing dengan Tuan Penjara dan Jue, benarkah? Tentu saja benar, Tuan Gu segera membenarkan. Beberapa alkemis menunjuk ke harta karun suci di langit dan bertanya, tapi Ibel Surgawi itu adalah pendeta Dewan Demigod. Master Gu mendongak dan melihat Ye Xuan berhadapan dengan Sen Zhang di langit. Dia berkata dengan tegas, anak muda Ye pasti tidak akan membuat kesalahan. Karena yang ingin dia lawan adalah Ibel Surgawi ini, maka Ibel Surgawi ini pastilah penguasa penjara dan Jue. Para alkemis yang dipenjara di Dan Jue Yu semuanya diselamatkan oleh Ye Xuan. Mereka percaya semua yang dikatakannya, tetapi mereka juga khawatir Tuan dan Jue Yu begitu kuat, apakah Tuan Ye benar-benar bisa menang. Tuan Gu juga sedikit khawatir, tetapi berpikir bahwa karena Qin Taiya menyetujui kompetisi ini, dia seharusnya percaya diri. Dia mengangguk dan berkata dengan tegas, saya percaya bahwa anak Ye dapat membasmi Tuan dan Juyu dan membalaskan dendam kita. Baiklah, ayo kita bentuk formasi pertempuran untuk Tuan Ye. Belasan alkemis tua berambut putih berdiri di alun-alun, berpegangan tangan dan berteriak serempak penguasa penjara dan Jue telah melakukan banyak kejahatan. Tuan Ye telah membalaskan dendam kami, dewa mengasihani kami. Tuan Ye akan menjadi tak terkalahkan. Belasan alkemis itu sudah beruban, tetapi mereka penuh energi. Mereka meraung dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga suaranya menyebar ke separuh kota bintang suci. Tak lama kemudian seseorang memperhatikan belasan alkemis tua ini dan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi dengan para alkemis tua ini? Kau tidak tahu ini. Para alkemis tua ini diselamatkan dari penjara dan Jue oleh Jenderal Long Yuan. Mereka semua adalah orang-orang yang menyedihkan. Mereka dipenjara dan Jue sepanjang hidup mereka dan baru diselamatkan ketika mereka sudah sangat tua. Aduh, desas seseorang yang mengetahui sebagian dari cerita di dalam. Para alkemis di kota bintang suci segera berbagi kebencian yang sama terhadap musuh ini terlalu keji. Siapa yang telah kami, para alkemis, langgar? Mengapa kami harus menderita kejahatan seperti itu? Para pengawal kegelapan Night Owl mulai mendorong situasi ke depan, mengumpulkan para alkemis di kota dan mengepung kuil Dewan Demigod. Protes. Dan Jueyu membasmi para alkemis. Kami para alkemis tidak akan pernah menyerah sampai kejahatan besar ini diberantas. Atas nama Aliansi Alkimia Jiushu, saya mengajukan protes kepada Dewan Demigod karena tidak menghukum Ibel dan Juyu dengan tegas. Mulai hari ini, Aliansi Alkimia kita akan merelokasi para alkemis, dan mulai sekarang, para alkemis dari Aliansi Alkimia tidak akan pernah menginjakan kaki di kota bintang suci. Di benua Kyushu, Aliansi Dandao memiliki status yang sangat tinggi di antara para alkemis. Jika Aliansi Dandao benar-benar melakukan ini, semua alkemis di kota Sengsing akan pergi. Sebuah kota tanpa alkemis pasti akan merosot dengan cepat. Di aula besar Dewan Demigod. Keenam pendeta itu duduk berhadapan dan membahas situasi. Seluruh kota sedang kacau. Masalah ini harus segera dituntaskan. Jika kita biarkan terus berlanjut, kota bintang suci akan rusak parah. Para alkemis kini telah mengepung kuil.
Dengan situasi seperti ini, pasti ada seseorang di balik semua ini. Kelima pendeta itu menatap Ming Huang dan berkata, ini pasti pengawal rahasia tentara Long Yuan di Gaogui. Pendeta Ming Huang, apakah Anda sudah tahu tentang ini sebelumnya? Wajah Ming Huang juga tidak terlihat baik. Dia perlahan mulai curiga bahwa Shen Zhang adalah penguasa dan Juyu. Tentu saja aku tidak tahu tentang ini sebelumnya. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Semua tindakan pendeta Shen Zhang mencurigakan. Aku sarankan Dewan Demigod segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap Shen Zhang untuk menentukan apakah dia memiliki hubungan dengan Dan Juyu. Meskipun belum ada bukti yang membuktikan bahwa Shen Zhang adalah penguasa Dan Juyu, perilaku Shen Zhang sebenarnya merupakan suatu pengakuan. Para pendeta Dewan Demigod bukanlah orang bodoh, jadi mereka pasti tahu hal ini. Pendeta Duyung itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak masalah apakah Shen Zhang adalah penguasa penjara dan Jue atau bukan. Ada kerusuhan di kota Bintang Suci, dan kita harus membuktikan bahwa Dewan Dewa tidak ada hubungannya dengan penjara dan Jue sebelum situasinya memburuk. Benar sekali, kita bisa urus masalah Shen Zhang nanti. Mari kita selesaikan kerusuhan di kota ini terlebih dahulu. Ming Huang terdiam beberapa saat sebelum berkata, sekarang jika kita ingin menenangkan para alkemis di kota, kita harus maju bersama. Keputusan telah dibuat. 6 pendeta Dewan Demigod muncul di atas alun-alun kota Bintang Suci, dan kekuatan tertinggi mereka menyebar ke seluruh kota. Pendeta wanita dari suku Duyung memberikan jaminan sebagai perwakilan para alkemis di kota, harap tenang. 6 pendeta dari Dewan Demigod kami bersama-sama menjamin bahwa Dewan Demigod sama sekali tidak memiliki hubungan dengan penjara dan Jue. Pada saat yang sama, Dewan Demigod dengan tegas memusuhi penjara dan Jue. Begitu kebenaran terungkap, kami pasti akan membasmi kekuatan penjara dan Jue di kota ini. Seorang alkemis di bawah berteriak dengan marah dengan hanya 6 pendeta yang menjaminnya, itu berarti Shen Zhang adalah penguasa dan Juyu. Pendeta Duyung itu tidak memberikan jawaban langsung, tetapi meyakinkan hal itu belum dapat dijelaskan. Setelah dijelaskan, Dewan Demigod akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Meskipun Dewan Demidewa tidak mengakui bahwa harta karun ilahi itu terkait dengan penjara dan Jue, siapapun yang cerdik dapat mengetahui inti persoalannya segera setelah mendengarnya. Dewan Demigod tidak menjamin Shen Zhang. Anda harus tahu bahwa Shen Zhang adalah pendeta Dewan Demigod. Fakta bahwa Dewan Demigod tidak melindunginya sudah cukup untuk menjelaskan situasinya. Shen Zhang memang penguasa penjara dan Jue. Dewan Demigod menyimpan kekotoran dan korupsi. Kota Bintang Suci berpura-pura netral dan membasmi para alkemis. Singkirkan Dan Juyu dan Shen Zhang, kalau tidak, kami para alkemis tidak akan pernah menyerah. Rekan-rekan alkemis, mengapa kalian tidak berdiri sekarang? Apakah kalian menunggu sampai penjara dan Jue menangkap kalian dan memenjarakan kalian seumur hidup? Itu adalah neraka bagi para alkemis. Lihatlah barisan alkemis tua berambut putih di depan kalian. Mereka dianiaya hingga seperti ini oleh penjara dan Jue. Para alkemis di kota itu sangat marah dan berteriak keras basmi dan Juyu, basmi Shen Zhang, kalau tidak, kami tidak akan menyerah. Singkirkan Dan Juyu dan Shen Zhang, kalau tidak aku tidak akan menyerah. Di atas langit, Yesuan dan Shen Zhang saling berhadapan, sementara di bawah mereka adalah kota Bintang Suci yang bergolak. Teriakan di kota itu terus-menerus dan suaranya mengejutkan. Ketika Shen Zhang mendengar ini, wajahnya berubah sangat jelek. Senyum muncul di bibir Yesuan, dan dia berkata, tidak apa-apa, kan? Aku seorang profesional dalam hal membuat masalah. Tikus tanah, semut, Shen Zhang menggertakkan giginya. Melihat kekacauan di kota Bintang Suci, dia mengerti satu hal bahkan jika dia membasmi manusia muda di depannya hari ini, dia tidak akan bisa tinggal di Dewan Demigod. Terlebih lagi, untuk menjauhkan diri dari Dan Juyu, Dewan Demigod pasti akan memburunya. Shen Zhang menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan mendengus dingin bahkan jika kau mengungkap penjara dan Jue, itu tidak akan berguna. Setelah aku membasmimu, aku akan langsung kembali ke barat jauh dan menangkap sebanyak mungkin alkemis yang aku inginkan. Negara Ibel Surgawi kuno tidak akan peduli dengan semut rendahan sepertimu. Yesuan tersenyum dan berkata, jangan bicara tentang apakah kamu memiliki kemampuan untuk membasmiku. Sebelum pertarungan dimulai, aku ingin memberimu hadiah besar. Titik. Shen Zhang menyipitkan matanya sedikit, tidak mengerti apa maksud Yesuan. Apa maksudmu? Yesuan berpikir sejenak dan berkata perlahan masalah ini harus dimulai sejak kamu mengirim orang ke kota Chaohua untuk menculik sang alkemis. Kamu tahu orang yang bernama Zhao Yeting, kan? Dia adalah seorang ahli alkimia, kamu pasti mengenalnya, kan? Wajah Shen Zhang menjadi makin muram dan dia tidak menanggapi. Yesuan melanjutkan, itu Zhao Yeting. Para pengawal rahasia Night Owl menginterogasinya selama 1 jam dan dia mengakui semuanya.
Dia bahkan mengakui berapa banyak selir yang dimiliki ayahnya dan berapa kali dia berhubungan. Kau terlalu ceroboh. Kau mengunci Zhao Yeting di penjara dan Jue yang lain dan mengirimnya keluar untuk melakukan sesuatu. Dia secara tidak sengaja mengungkapkan lokasi penjara dan Jue yang lain. Tidak mungkin. Shen Zhang langsung berteriak, semut itu pasti tidak tahu lokasi penjara dan Jue yang lain. Tentu saja aku tidak tahu lokasi pastinya. Namun, Zhao Yeting adalah seorang Danzun, dan kultivasinya tidak rendah. Dia masih bisa merasakan perkiraan arahnya. Aku hanya perlu mengirim pengawal rahasia Night Owl untuk mencari dalam jarak 100 mil dari arah itu. Berapa banyak gunung yang dapat menampung ruang bawah tanah yang begitu luas? Hanya butuh beberapa hari untuk menemukannya. Wajah Shen Zhang tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan api hampir keluar dari matanya. Ye Xuan melanjutkan dengan tersenyum dan berkata, hadiah besar yang ingin kuberikan kepadamu adalah bahwa 3 hari yang lalu, pasukan Long Yuan telah berangkat menuju penjara dan Jue. Jika semuanya berjalan lancar, mereka seharusnya sudah tiba sekarang. Jika kamu dapat melarikan diri hidup-hidup sekarang, kamu mungkin dapat menyaksikan pemandangan spektakuler penjara dan Jue yang dibom hingga menjadi rerun dewa. Tentu saja, premisnya adalah kamu benar-benar dapat melarikan diri. Penjara dan Jue lainnya dihancurkan. Shen Zhang sangat marah, dan dia bergegas menuju Ye Xuan sambil meraung semut, mati. Ye Xuan membuka medan pedangnya dan bertarung dengannya. Alam gelap dan alam pedang bertabrakan, menimbulkan suara menggelegar yang menghancurkan kehampaan dan mengirimkan gelombang udara yang menyapu ke segala arah serta mengguncang langit dan bumi. Begitu domain gelap Shen Zhang muncul, lebih dari selusin alkemis tua berambut putih di bawah segera melebarkan mata mereka, menunjuk ke domain gelap di langit, dan berteriak dengan suara serak, itu dia. Itu dia, domain gelap ini, aku tidak akan pernah melupakannya bahkan jika aku berubah menjadi abu atau hantu. Benar sekali, pendeta Dewan Demigod ini adalah penguasa penjara dan Jue. Dewan Demigod menyimpan kekotoran dan korupsi. Kami tidak akan berhenti sampai kami membasmi Shen Zhang. Para alkemis di kota kembali gempar, dan mereka semua mulai menyerang Shen Zhang. Di atas langit. Bagaimanapun, Shen Zhang adalah pria kuat yang telah memasuki alam dewa bela diri selama ratusan tahun, dan medan gelap yang dibukanya jauh lebih kuat daripada medan pedang Ye Xuan. Alam kegelapan ditekan dengan paksa, dan alam pedang pun langsung ditekan. Wajah Shen Zhang menunjukkan ekspresi yang ganas, dan dia mendengus semut, dengan kekuatanmu yang kecil, kamu berani menantangku. Aku akan memberitahumu seberapa kuat orang kuat yang tak tertandingi itu. Sambil berbicara, dia menekankan telapak tangannya, lalu medan gelap itu mengembun menjadi telapak tangan hitam dan menamparkan ke arah Ye Xuan. Ye Xuan merasakan kekuatan dahsyat yang mengerikan bergemuruh ke arahnya. Matanya terfokus dan dia membentuk gerakan pedang dengan tangannya. Ledakan. Dengan suara gemuruh di kehampaan, rumah harta karun Dewa Pedang menembus kehampaan, memperlihatkan puncak gunung es, secara horizontal di depan tubuh, menghalangi telapak tangan gelap. Wah, telapak tangan hitam itu menghantam rumah harta karun Dewa Pedang, menyebabkan senjata kekaisaran kuno itu bergetar terus-menerus. Niat membasmi Shen Zhang sudah terbentuk, dan dia tidak menahan kekuatan apapun saat menyerang. Dia segera memanggil harta karun paling berharga milik Raja Dewa, cakram bintang pemakan matahari, dan meledakkannya ke arah harta karun Dewa Pedang. Wah, dua harta karun besar itu bertabrakan dan saling menekan, dan untuk sesaat tidak ada pemenang yang jelas. Tanpa harta karun Dewa Pedang yang melindungimu, aku heran bagaimana kau bisa bertahan. Domain meledak, kegelapan tak terbatas, dan matahari pun dilahap. Berdengung, alam kegelapan tiba-tiba meluas, menelan alam pedang ke dalam kegelapan. Kegelapan itu mengembun menjadi dua telapak tangan, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, menamparkan ke arah Ye Xuan, ingin menghajar Ye Xuan hingga menjadi bubur. Ye Xuan membentuk formula pedang dengan tangannya, melepaskan pedang Kunpeng dan Void Blade Dark, membangkitkan roh bela diri naga ibel dari semua alam, dan setelah memasukkan kekuatan naga ibel ke dalam dua senjata ajaib itu, dia melepaskan formula pedang surgawi. Dentang, pedang Kunpeng dan pedang suling berubah menjadi dua cahaya pedang dan terbang keluar, menahan dua telapak tangan gelap. Keempat energi itu bertabrakan dengan hebat, meledak dengan kekuatan dahsyat, melonjak dan menghancurkan ruang langit dan bumi. Tepat pada saat ini, sosok Shen Zhang berangsur-angsur menghilang dan menyatu dalam kegelapan. Ye Xuan mengerutkan kening dan berpikir apakah dia akan melarikan diri. Tidak, dia sudah memutuskan untuk membasmi, tidak mungkin dia akan berhenti begitu saja. Ye Xuan segera membuka medan pedangnya ke tingkat terkuatnya, mencoba menyingkirkan kegelapan di sekelilingnya. Bagaimanapun, Shen Zhang bagaimanapun juga adalah seorang pendekar yang tak tertandingi yang telah menjadi dewa bela diri selama ratusan tahun, dan kekuatan di alam dewa bela diri memang lebih kuat. Sekalipun kekuatan medan pedang ditingkatkan sampai maksimum, mustahil untuk mengusir kegelapan di sekitar.
Hehehe. Di dalam kegelapan, terdengar suara tawa yang mirip lolongan setan, membuat orang merasa ngeri. Ye Xuan menyipitkan matanya sedikit dan mengaktifkan semua metode deteksi, mencoba menemukan lokasi Senzang, tetapi tawa itu tampaknya datang dari segala arah dan dia tidak dapat menemukan pihak lain sama sekali. Tiba-tiba, sebuah tanda peringatan muncul di belakangku. Cakar hantu gelap mencengkeram dari belakang, pupil mata Ye Xuan tiba-tiba menyusut, dan dia segera melepaskan niat pedang yang tak terlihat. Wah, niat pedang tak kasat mata menghancurkan cakar hantu. Ye Xuan segera berbalik dan menebas kegelapan dengan pedangnya, namun tidak mengenai apapun. Hehehe, tidak ada gunanya. Semut rendahan sepertimu, apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Hahaha. Kegelapan tak terbatas, runtuh. Ledakan. Kegelapan di sekelilingnya menyerbu ke arah Ye Xuan bagaikan air pasang. Ye Xuan menggertakkan giginya dan membuka wilayah pedangnya untuk melawan, tetapi wilayah itu ditekan dan kegelapan terus menekan, menyebabkan tulang-tulang tubuhnya berderit. Tahukah kau kekuatan tempur seperti apa yang dimiliki Dewa Perang Sejati? Orang sepertimu berani menantangku. Kau mencari kematianmu sendiri. Hehehe. Tawa Senzang menjadi semakin arogan dan lancang. Ye Xuan menyipitkan matanya dan mendengus dingin, jangan khawatir. Jika aku tidak memiliki kartu truf lainnya, bagaimana aku bisa menantang Dewa Bela Diri yang sudah matang dengan kultivasi Dewa Bela Diri setengah langkah? Aku akan membuatmu berhenti tertawa nanti. Sembari berbicara, Ye Xuan membentuk gerakan pedang dengan tangannya, dan rumah harta karun Dewa Pedang mengguncang pelat bintang pemakan matahari dan terbang kembali ke sisinya. Ye Xuan terbang mundur dan langsung memasuki perbendaharaan Dewa Pedang, lalu mengeluarkan sebuah pil 7 mutlak ilahi yang telah disempurnakannya di konferensi orang suci pil. Untuk menyempurnakan pil ini, kota Liuyun menghabiskan 2 miliar batu roh untuk membeli obat langka dari surga dan bumi. Sekarang saatnya untuk menggunakannya. Ye Xuan mengeluarkan pil 7 mematikan, memasukkannya ke dalam mulut dan menelannya. Pil itu masuk ke tenggorokan dan berubah menjadi kekuatan obat yang sangat tajam yang mengalir ke perut. Kekuatan obat itu mulai memancar dari perut dan mengalir di sepanjang anggota tubuh dan tulang ke seluruh bagian tubuh. Kekuatan obat pil ini setajam pisau, seolah-olah secara alami penuh dengan kekuatan menyerang dan membasmi, menggores meridian tubuh dan menimbulkan rasa sakit. Ye Xuan menggertakkan giginya dan menahannya, lalu mengedarkan kitab suci Dewa Perang kuno untuk melawannya, dan dengan cepat menyerap kekuatan obatnya. Pil ini adalah salah satu dari 7 pil dewa yang diwarisi oleh 7 kaisar pil dewa, dan disebut pil dewa serangan domain dan pembasmi. Nama ini sangat aneh, karena pil ini khusus digunakan untuk meningkatkan alam dewa perang. Qi Juedan mempelajari ilmu alkimia sepanjang hidupnya, tetapi ia memiliki temperamen yang buruk. Ketika orang-orang datang kepadanya untuk meminta ramuan, ia akan memurnikannya atau tidak tergantung pada suasana hatinya. Akibatnya, ia menyinggung banyak orang, termasuk banyak ahli bela diri. Tingkat kultivasi Kaisar Qi Juedan sangat tinggi, tidak kalah dengan master seni bela diri lainnya, dan dia telah bertarung melawan banyak master seni bela diri. Meskipun tingkat kultivasinya sangat tinggi, Kaisar dan 7 Absolut masih saja tidak diuntungkan saat berhadapan dengan para pendekar bela diri, sering ditekan oleh mereka dan tidak mampu memberikan perlawanan. Alasannya adalah karena domain Kaisar dan 7 Absolut diciptakan untuk jalan alkimia dan tidak cocok untuk pertempuran. Oleh karena itu, setiap kali Kaisar dan 7 Absolut bertarung dengan seorang master bela diri, ia akan ditekan oleh domain lawan. Setelah berkali-kali mencoba, Kaisar Pil 7 mutlak belajar dari kesalahannya dan menjelajahi 9 langit dan 10 bumi untuk mempelajari cara meningkatkan kekuatan wilayah kekuasaannya. Akhirnya, ia menemukan obat ajaib dari langit dan bumi dan akhirnya menyempurnakan pil yang dapat meningkatkan kekuatan wilayah kekuasaan Dewa Perang. Setelah Kaisar Qi Juedan meminum pil serangan domain yang awalnya memiliki kekuatan serangan lemah mulai menunjukkan keunggulannya. Kaisar Pil 7 Absolut mengandalkan wilayah kekuasaannya untuk memadatkan kekuatan obat menjadi energi pedang, yang begitu tajam hingga mampu mengalahkan dan memaksa para jago bela diri yang datang untuk membalas dendam untuk melarikan diri. Bertahun-tahun kemudian, Kaisar Pil 7 Keajaiban mulai menyusun 7 keajaiban, mendaftarkan pil ini sebagai salah satu dari 7 keajaiban, dan menamakannya Pil Dewa Serangan dan Pembasmi Domain. Namanya sangat sederhana dan lugas, digunakan untuk meningkatkan kekuatan serangan lapangan. Hal terpenting dalam menyempurnakan serangan medan dan ramuan pembasmi adalah obat langka dari surga dan bumi, Batu Pedang Bintang. Di benua Kyushu, Batu Pedang Bintang merupakan harta karun alam yang sangat langka, namun dalam keadaan normal tidak digunakan untuk memurnikan pil, melainkan untuk memurnikan senjata. Batu Pedang Bintang dapat digunakan untuk memurnikan senjata sihir yang kuat. Namun, Kaisar Qi Juedan mengambil pendekatan berbeda dan menggunakan Batu Pedang Bintang sebagai obat untuk memurnikannya menjadi ramuan suci yang tiada taraf.
Menurut uraian dalam warisan Kaisar Pil 7 Absolut, batu pedang bintang adalah sejenis batu yang sulit digunakan untuk membuat pil. Namun, setelah berkali-kali mencoba, Kaisar Pil 7 Absolut menemukan bahwa batu pedang bintang dapat dimurnikan menjadi energi melalui teknik transformasi roh, lalu digabungkan dengan kekuatan obat lain untuk menjadi pil. Kekuatan obat yang dimurnikan dari batu pedang bintang sangatlah tajam. Jika orang yang kultivasinya kurang, mereka akan terpotong-potong oleh ujung tajam yang dilepaskan oleh batu pedang bintang. Ye Xuan tidak khawatir tentang hal ini, karena pil dewa penyerang medan ini disempurnakan oleh dirinya sendiri, dan dia paling tahu seberapa tajam kekuatan obat yang dimurnikan dari batu pedang bintang. Dengan tubuh fisiknya saat ini, dia dapat sepenuhnya menahannya. Kekuatan obat batu pedang bintang melonjak keluar, mengalir ke lautan Qi, dan mulai memperkuat alam pedang. Ledakan. Shenzang menyerang perbendaharaan Dewa Pedang dari luar sambil mengutuk, semut. Keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan meledakkan perbendaharaan ini juga. Ledakan. Cakram bintang pemakan matahari meledak dengan kekuatan dahsyat dan menghantam rumah harta karun Dewa Pedang sekali lagi. Para penonton di bawah tidak dapat menahan rasa khawatir ketika mereka melihat pemandangan ini, terutama selusin alkemis tua yang melarikan diri dari penjara dan Jue. Tuan Ye bersembunyi di gudang harta karun. Mungkinkah dia tidak sebanding dengan harta karun ilahi? Master Gu juga memiliki ekspresi serius. Dia tahu bahwa Ye Xuan hanyalah dewa bela diri setengah langkah, dan sekarang dia menghadapi seorang ahli tingkat dewa bela diri yang telah hidup selama ratusan tahun. Dia memang berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kultivasi. Tuan Ye, jika Anda tidak dapat mengalahkan kami, mundurlah dulu. Pahlawan muda, prestasi Anda di masa depan tidak terbatas. Kami sudah tua. Saya hanya berharap pada hari ketika penjara dan Jue dihancurkan, seseorang dapat membakar kertas untuk memberi tahu kami. Saya akan mati dengan mata tertutup. Alkemis tertua menangis sedih. Selain ras manusia, ada juga sejumlah besar setan surgawi di kota bintang suci. Ketika Ibel Langit melihat pendeta suku mereka, Shenzang, telah menghajar lawannya dengan sangat keras hingga ia harus bersembunyi di dalam rumah harta karun Dewa Pedang, ia langsung bersorak keras, hebat. Hancurkan semut hina itu sampai mati. Para alkemis segera murka dan menghadapi klan setan langit. Akan tetapi, bagaimanapun juga, ini adalah kota bintang suci, dan para elf yang tinggal di kota bintang suci sudah terbiasa dengan aturan tidak boleh membasmi di kota tersebut, jadi mereka hanya saling berhadapan dan tidak ada konflik yang langsung terjadi. Tuan Gu juga sedikit khawatir. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Melihat bahwa pengawal rahasia Night Owl tidak panik, dia merasa sedikit lega. Jika Ye Xuan bukan tandingan Shenzang, pengawal rahasia Night Owl pasti akan bereaksi. Di langit, tawa Shenzang menjadi semakin arogan, dan dia mengendalikan cakram bintang pemakan matahari untuk dengan panik membombardir perbendaharaan Dewa Pedang. Memangnya kenapa kalau senjata kekaisaran Dewa Pedang jatuh ke tangan pecundang sepertimu? Aku akan menghajarmu dan membuatmu bersembunyi seperti kura-kura. Hahaha. Ledakan, ledakan, ledakan. Pengeboman cakram bintang pemakan matahari mengukir garis-garis di rumah harta karun Dewa Pedang. Shenzang tertawa terbahak-bahak semut, tidakkah kau ingin menantangku? Keluarlah jika kau punya nyali. Begitu dia selesai berbicara, pintu menuju harta karun Dewa Pedang tiba-tiba terbuka. Ye Xuan melangkah keluar perlahan, seakan memancarkan aura tajam yang mampu membelah dunia sesuai keinginanmu. Aku akan keluar. Kekuatan obat batu pedang bintang telah diserap sepenuhnya dan sekarang kita dapat bertarung langsung. Keluarlah dan kau akan mati. Shenzang mengangkat tangannya dan mengeluarkan cakram bintang pemakan matahari, memadatkan kekuatannya lagi dan meledakkannya secara langsung. Wah, Ye Xuan membuat gerakan pedang di tangannya, mengendalikan rumah harta karun Dewa Pedang dan cakram bintang pemakan matahari untuk bertarung satu sama lain. Shenzang segera membuka medan gelapnya dan menelan Ye Xuan, mengelilinginya lagi dan jatuh ke situasi yang sama seperti sebelumnya. Sudah kubilang kau lebih rendah dariku dan kau akan mati. Di alam gelap, apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan serangan pedang terkuat di dunia. Ye Xuan membuat gerakan pedang dengan tangannya dan menebas ke arah luar. Wah, domain pedang terbuka seketika, memaksa kegelapan kembali. Dalam radius 100 kaki, ujungnya tak tertandingi. Mata Shenzang membelalak, dan dia sedikit terkejut kenapa wilayah kekuasaanmu, tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Ye Xuan terkekeh dan berkata, jangan sebut-sebut kamu. Aku takut bahkan saat aku melepaskan domainku sekarang. Kau hanya berpura-pura, aku tidak percaya bahwa domain seperti milikmu, semut setengah langkah, bisa sekuat itu. Dark Domain, hentikan dia. Ledakan, domain kegelapan melonjak lagi dan menekan domain pedang. Ye Xuan mengangkat kelopak matanya sedikit, dan perlahan mengangkat tangannya dengan gerakan pedang.
Jutaan niat pedang tak kasat mata mekar di medan pedang, dengan kekuatan membumbung tinggi ke angkasa, tak terhentikan, seakan-akan hendak menembus angkasa. Ye Xuan memegang pedang kunpeng di tangannya, mengepalkan tangan kirinya, dan berteriak dengan suara yang dalam gabungkan niat pedang. Berdengung, jutaan niat pedang berkumpul menuju Ye Xuan dari seluruh penjuru lapangan dan bergabung ke dalam tubuh Ye Xuan. Dalam sekejap, Ye Xuan memancarkan ketajaman yang tak tertandingi. Tepi tajamnya menyeruak, tubuhnya bergerak, dan pedang itu melesat menyerang Shenzang. Shenzang menggenggam kegelapan dengan kedua tangannya, memadatkannya menjadi bilah pedang, meraung, dan menghadapi pertempuran secara langsung. Ye Xuan berubah menjadi bayangan sisa dan terbang keluar, langsung menggunakan 72 gerakan Thunder Slash, menusuk dengan pedang. Dengan kombinasi niat pedang dan ketajaman yang tak tertandingi, ia menghancurkan segalanya dan memotong kegelapan dengan satu pedang. Wah, pedang itu menyala dan area gelap itu meledak. Shenzang membuka matanya lebar-lebar, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya, dan dia menebas ke depan dengan bilah hitam di tangannya. Pedang Ye Xuan terus-menerus berkelebat, dan dengan suara swish pedang itu terhunus, dan bilah hitam itu berubah menjadi ketiadaan. Cahaya pedang menembus langsung dada Shenzang. Wah! Terjadi ledakan keras lagi dan energi sejati yang melindungi tubuh itu hancur. Sebuah pedang menembus. Shenzang mengerang dan segera mengumpulkan kegelapan di sekelilingnya untuk menghalangi cahaya pedang. Tubuh Ye Xuan bagaikan hantu, terbang ke segala arah. Cahaya pedang yang terang menembus kegelapan berulang kali, meninggalkan luka di tubuh Shenzang. 72 gaya tebasan petir digunakan, dan 72 cahaya pedang memotong 72 bekas pedang di tubuh Shenzang. Shenzang menggertakkan giginya dan mengerang, darah mengalir keluar dari tubuhnya, dan dia berkata dengan kaget dan marah, bagaimana, kau bisa mengalahkanku? Ye Xuan menerobos semua kegelapan, mengalungkan pedang di lehernya, dan berkata, sudah kubilang, pedang di tanganku adalah pedang terkuat di dunia, kekalahanmu tidaklah tidak adil. Mata Shenzang bersinar dengan cahaya yang tajam, dan medan gelap tiba-tiba meletus, mencoba memaksa Ye Xuan mundur, lalu bersembunyi dalam kegelapan dan melarikan diri. Ye Xuan tampak acuh tak acuh dan dengan pedang biasa, dia memotong wilayah gelap dan kepalanya. Ah! Terdengar suara lolongan tajam, dan kegelapan di sekelilingnya melonjak seperti air pasang. Roh Shenzang keluar dari tubuhnya, mencairkan kegelapan dan berubah menjadi ibel. Dia meraung marah, semut, beraninya kau menghancurkan tubuhku. Para ibel surgawi terlahir dengan tubuh yang kuat, terutama mereka yang memiliki garis keturunan yang kuat. Begitu tubuh mereka hancur, bahkan jika mereka menggunakan cara licik untuk bertahan hidup seperti Raja Ibel ke-9, akan sulit bagi mereka untuk pulih ke puncaknya. Aku tidak hanya akan menghancurkan tubuhmu, aku juga akan memurnikan jiwamu. Ye Xuan berteriak dengan suara yang dalam, dan seni jiwa Kaisar 9 surga diaktifkan. Kekuatan melahap muncul dari telapak tangannya dan mulai mencabik-cabik jiwa Shenzang. Ah! Shenzang menunjukkan ekspresi ngeri dan memanfaatkan kegelapan di sekitarnya untuk melawan kekuatan yang melahap itu. Ye Xuan terus mengaktifkan teknik jiwa Kaisar, meningkatkan kekuatan melahap hingga maksimum. Jiwa Shenzang ditarik menjadi potongan panjang dan siap ditelan dan dimurnikan. Pada saat kritis, dia berteriak dengan marah, maju. Basmi dia. Titik. Begitu perintah diberikan, ratusan setan surgawi terbang dari kota bintang suci, melambaikan senjata mereka dan menyerang Ye Xuan. Kalian setan surgawi terus menyebut diri kalian semut. Sekarang saya akan memberitahu kalian apa itu semut. Ye Xuan mencubit tangannya dan mengguncang formula ajaib, menarik naga ajaib dari semua alam. Naga di langit mengaum. Naga ibel dari seluruh alam muncul, melingkar di udara, dan mengeluarkan raungan naga ke arah langit, mengguncang 9 surga. Wah! Kekuatan naga ajaib itu meledak bagai ledakan bom nuklir, seketika mengubah ibel surgawi yang menerkamnya menjadi abu. Ratusan setan surgawi seketika menguap di bawah kekuatan naga ajaib dan lenyap sepenuhnya dari dunia ini tanpa meninggalkan residu apapun. Ye Xuan memutar telapak tangannya dan mengambil semua energi jiwa ke telapak tangannya, lalu tersenyum pada Shenzang, inilah yang kita sebut semut. Tidak peduli berapa banyak yang datang kepadaku, hasilnya adalah aku hanya menggerakkan telapak tanganku dan mereka berubah menjadi abu dan menghilang di antara langit dan bumi, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Shenzang akhirnya terkejut kali ini. Dia mendapati bahwa manusia muda di depannya luar biasa kuatnya, benar-benar di luar imajinasinya. Kau, bagaimana kau bisa begitu kuat? Kultivasimu hanya setengah langkah untuk menjadi dewa bela diri. Kau ingin tahu, banyak orang mengatakan bahwa penjahat sering mati karena terlalu banyak bicara. Tapi aku hanya ingin memberitahumu sekarang, lalu menyempurnakanmu. Ye Xuan tersenyum dan menjawab pertanyaannya dengan jujur, jika kamu memiliki warisan Kaisar Ilahi Qing Qiao, Dewa Pedang Xuan Li Ge, dan Kaisar Qijue dan 3 orang kuat kuno, bahkan jika kamu seekor Nangui,
kamu akan lebih kuat dari Nangui lainnya. Senzang tidak mau mati seperti ini, dan dia menggunakan sisa tenaganya untuk mencoba melepaskan diri dari kekuatan pelahap dan melarikan diri. Tidak ada gunanya. Lebih spesifiknya, rangkaian keterampilan ini sama kuatnya. Aku bahkan menduga bahwa rangkaian keterampilan ini ditinggalkan oleh orang kuat untuk secara khusus menahan klan setan langit. Jiwa kalian, para setan langit, pada akhirnya akan kusempurnakan dan menjadi landasan kekuatan tempurku. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia meraih jiwa Shen Zhang ke telapak tangannya. Tidak, tidak, jiwa Shen Zhang terkompresi menjadi sebuah bola, berjuang dan berteriak putus asa, biarkan aku hidup, kamu dapat menanamkan larangan dalam jiwaku dan biarkan aku menggunakannya untuk kentunganmu sendiri. Ye Xuan menatap jiwa gelap di telapak tangannya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, peran terbesarmu adalah meningkatkan kultivasiku. Saat aku menembus penghalang besar alam dewa bela diri, menurutmu seberapa kuat aku nantinya? Tidak, tidak, Shen Zhang memohon belas kasihan seperti hantu yang menangis dan serigala yang melolong. Ye Xuan berbalik dan melihat ke bawah, dan menemukan Ming Huang di antara para pendeta Dewan Demigod. Dia mengangkat jiwa gelap di tangannya dan bertanya dengan keras, Pendeta Ming Huang, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk membuktikan bahwa dia adalah penguasa penjara dan Jue? Ekspresi Ming Huang sangat rumit. Meskipun dia tidak menggunakan pencarian jiwa Shen Zhang untuk mengungkap kebenaran terakhir, faktanya sudah sangat jelas. Dia kalah taruhan yang cukup untuk menghancurkan separuh hidupnya. Ming Huang menghela napas panjang dan melambaikan tangannya, tidak perlu. Setelah berkata demikian, dia berjalan menuju kerumunan dan menghilang di tengah kerumunan yang riuh itu. Ye Xuan mengepalkan telapak tangannya dan menghancurkan jiwa Shen Zhang, memurnikannya menjadi esensi sejati murni, memasukkannya ke dalam lautan Qi, dan mulai memadatkan bintang esensi sejati. Esensi sejati berputar di pusat lautan Qi, dan secara bertahap mengembun menjadi bintang esensi sejati ke-8. Saat dia memurnikan jiwa dan raga Raja Ibel ke-9, dia telah memadatkan bintang Saripati sejati ke-8. Namun, saat dia memahami alam ilmu pedang, bintang esensi sejati meledak, dan kali ini berhasil dipadatkan lagi. Ketika Shen Zhang tewas, seluruh elf yang menyaksikan pertempuran di bawah berseru kaget. Pendeta Dewan Dewa Setengah telah mati. Pendeta Dewan Dewa Setengah telah dikalahkan. Dia dikalahkan oleh Dewa Bela Diri Setengah Langkah. Bagaimana Akademi Kunpeng bisa sekuat itu? Akademi itu benar-benar dapat menumbuhkan makhluk yang begitu menakutkan. Apakah Shen Zhang adalah penguasa penjara dan Jue atau bukan? Pada akhirnya kita tidak melihat hasilnya. Bahkan Dewan Demigod pun tidak menyangkalnya, jadi itu pasti benar. Para lelaki kuat dari ras manusia menang, dan kekuatan bertarung mereka begitu dahsyat hingga mengerikan, menyebabkan semua ibel surgawi di kota bintang suci menjadi panik. Klan setan langit juga menderita hari ini. Hahaha, warga sipil manusia di kota itu tertawa terbahak-bahak. Meskipun membasmi dilarang di kota bintang suci, klan setan langit secara alami kuat secara fisik dan brutal. Bahkan di kota bintang suci, klan setan langit yang menindas umat manusia dapat terlihat di mana-mana. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa klan setan langit biasanya tidak berani membasmi. Di masa lalu, warga sipil manusia di kota akan menghindari setan surgawi saat mereka melihat mereka. Namun hari ini, seorang pendeta setan surgawi dari Dewan Demigod dikalahkan dan dibasmi dalam duel, dan yang melakukannya adalah manusia kuat. Seluruh penduduk kota merasa lega dan langsung menjadi riuh. Ye Xuan berdiri diam di kehampaan, melihat ke bawah, dan berkata dengan suara yang mengguncang langit dan bumi, penguasa penjara dan Jue telah terbasmi. Namun, masih ada pasukan penjara dan Jue di kota Sengsing yang belum dibasmi. Selama jutaan tahun, penjara dan Jue telah membasmi banyak alkemis. Keberadaan pasukan ini adalah penghinaan terbesar bagi para alkemis. Suaranya menyebar ke seluruh kota. Para alkemis di kota itu langsung marah benar sekali. Selama neraka seperti dan Jueyu masih ada, itu adalah penghinaan terbesar bagi kami para alkemis. Aku tidak ingin tertangkap dan dikirim ke neraka untuk membuat pil suatu hari nanti, dan tidak seorang pun akan tahu sampai aku mati di sana dan berubah menjadi tulang. Benar sekali, kita harus membasmi pasukan dan Jueyu dan tidak membiarkan satu pun dari mereka pergi. 5 pendeta Dewan Demigod tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah dan segera terbang ke langit untuk menghalangi Ye Xuan. Pendeta wanita duyung bertanya dengan serius, apa yang akan kamu lakukan? Ye Xuan menyeringai dan berkata, tentu saja, kita harus melenyapkan pasukan dan Jueyu. Mengapa? Apakah Dewan Demigod ingin melindungi dan Jueyu? Jika demikian, aku harus meragukan posisi Dewan Demigod. Dikatakan bahwa kekuatan penjara dan Jue akan dimusnahkan, tetapi setan surgawi manakah yang termasuk dalam penjara dan Jue? Tentu saja aku kesal dengan ibel itu saja. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya, bagaimanapun juga, Ye Xuan tidak senang dengan setiap ibel surgawi.
5 pendeta Dewan Demi-Dewa tidak bodoh dan mereka tahu apa yang dimaksud Ye Xuan begitu mereka mendengarnya. Apakah kau ingin menggulingkan kekuasaan kota bintang suci? Aku peringatkan kau, memang ada yang salah dengan Shenzang, jadi kau bisa membasminya. Jika kau masih ingin menyerang kota bintang suci, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pendeta Putri Duyung itu mengancam. Ye Xuan tersenyum dan berkata, jadi, kamu ingin melindungi Ibel Surgawi dari kota bintang suci. Jadi, kamu ingin melindungi Ibel Surgawi di kota bintang suci. Ye Xuan dengan tenang menyingkirkan plat bintang pemakan matahari Shenzang. Pendeta wanita Duyung berkata dengan sungguh-sungguh para Ibel Surgawi di kota ini juga merupakan warga sipil kota bintang suci. Baiklah, karena kalian sudah memutuskan ini, aku tidak bisa ikut campur dalam urusan kota bintang suci. Ye Xuan segera membuka mulutnya dan mengumumkan dengan suara yang dapat didengar di seluruh kota para alkemis di kota ini, mohon dengarkan aku. Guru alkemisku bernama Gu Yunbo. Mungkin kalian pernah mendengar namanya. Ya, dialah yang dianugerahi gelar alkemis suci di konferensi alkemis suci belum lama ini. Namun, kamu mungkin tidak tahu bahwa dia melarikan diri dari penjara dan Jue setengah tahun yang lalu. Kamu bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa neraka itu. Jika kamu bisa melihat pemandangan yang mengejutkan di penjara dan Jue, kamu pasti akan marah sepertiku. Kali ini aku datang untuk menantang pendeta Dewan Dewa Shenzang untuk membalaskan dendam guruku. Shenzang sudah meninggal sekarang, tetapi penjara dan Jue masih ada. Jika penjara dan Jue tidak sepenuhnya diberantas, para alkemis tidak akan pernah merasa damai. Pikirkanlah, suatu hari kamu sedang berjalan sendirian di jalan, meracik pil sendirian di rumah, dan tiba-tiba sebuah harta karun terbang di langit dan menangkapmu, melemparkanmu ke penjara dan Jue, di mana kamu tidak akan pernah bisa keluar. Kelima pendeta dari Dewan Demigod tampak sangat tidak senang ketika mendengar ini dan berteriak, cukup. Diam. Ye Xuan mencibir dan melanjutkan, aku ditangkap oleh Sun Devouring Starplate di atas kapal terbang ringan yang mengapung di tepi sungai Tianshui. Shenzang secara terang-terangan menangkap para alkemis di kota Sengxing. Sekarang kau ingin aku diam saja. Pendeta Putri Duyung tidak dapat menahannya lagi, ia mengangkat tangannya untuk membuat penghalang guna menghalangi suara Ye Xuan. Ye Xuan membuat gerakan pedang dengan tangannya dan langsung menebas penghalang itu, dan mengumumkan dengan keras rekan-rekan alkemis, sekarang kota Sengxing menghalangi kita untuk membasmi pasukan dan Juyu. Kota Sengxing masih dalam bahaya. Untuk memastikan keselamatan semua orang, silakan ikuti Sein dan baru Gu Yunbo dari aliansi dan Dao dan pergi ke sungai Tianshui. Tentara Long Yuan akan mengirim kapal terbang untuk mengawal kalian untuk mengungsi. Wow, seluruh kota terkejut. Apakah kau benar-benar akan meninggalkan kota bintang suci? Bagaimanapun, kota bintang suci adalah satu-satunya kota suci di Gunung Void Divine, yang memiliki harta dan kekayaan terbanyak di dunia. Banyak alkemis yang ragu-ragu ketika mereka tiba-tiba harus pergi. Beberapa alkemis dengan kultivasi yang lebih tinggi mengumpulkan kekuatan mereka dan bertanya, kota bintang suci memiliki sumber daya alkimia yang tak terhitung jumlahnya. Kemana kita bisa pergi setelah meninggalkan kota bintang suci? Ye Xuan menjawab dengan lantang semuanya, tenang saja. Kota Liuyun terletak di jalur perdagangan semua ras dan juga memiliki sumber daya alkimia yang tak terhitung jumlahnya. Selama kalian pergi ke sana, kalian juga dapat mempelajari teknik alkimia yang lebih maju di Akademi Kunpeng. Akademi Kunpeng tidak memerlukan pengembalian apapun. Wow, semua alkemis di kota itu kembali gempar. Sekte-sekte alkimia di benua Kyushu menjaga rahasia-rahasia alkimia dengan ketat dan tidak akan dengan mudah menyebarkannya kepada orang lain. Sekarang Kunpeng Academy akan mengajarkannya secara terbuka tanpa meminta imbalan apapun. Orang-orang yang berpikir jernih segera menyadari bahwa pemimpin Akademi Kunpeng ingin menghancurkan kota Sengxing. Beberapa alkemis di kota Sengxing telah tergoda dan mulai berkumpul menuju sungai Tianshui. Kelima pendeta dari Dewan Demigod melihat bahwa situasi akan menjadi tidak terkendali. Mereka saling memandang dan salah satu dari mereka berkata, jika ini terus berlanjut, kita hanya bisa meminta pendeta tinggi untuk keluar dari pengasingan. Setiap generasi Dewan Demigod memiliki seorang pendeta tinggi yang tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada pendeta lainnya. Imam besar generasi ini telah mengasingkan diri, dan para imam lainnya tidak berani mengganggunya dengan mudah. Namun, sekarang kota bintang suci sedang dalam kekacauan seperti itu, jika imam besar tidak dipanggil, situasinya akan benar-benar di luar kendali. Tepat pada saat ini, Ming Huang terbang keluar dari kuil, mendatangi Ye Xuan, dan berkata dengan suara yang dalam, Ye Xuan, singkirkan kekuatan gaibmu. Berhentilah membuat masalah. Imam besar telah berjanji untuk membasmi semua pasukan dan Juyu di kota ini. Imam besar telah berbicara, dan itu pasti tidak akan salah. Biarkan orang-orangmu berhenti. Holy Star City adalah kota suci yang telah diwariskan selama puluhan juta tahun.
Mustahil kota itu dihancurkan semudah itu. Tujuan sebenarnya Yesuan membuat keributan seperti itu adalah untuk menyelesaikan kemungkinan ancaman di kota Bintang Suci dan mencegah pasukan Long Yuan diserang oleh kota Bintang Suci saat menyerang ibu kota kuno Zhenyu. Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Anda bisa meminta saya untuk berhenti, tetapi kita harus menegosiasikan beberapa persyaratan. Apa syaratnya? Katakan padaku, tanya Ming Huang. Pertama, Dewan Demigod tidak diperbolehkan lagi mendirikan pendeta setan langit. Ini, ide awal Dewan Demigod adalah untuk hidup berdampingan secara damai di antara para elf di Kyushu, jadi setiap elf menunjuk seorang pendeta. Sekarang Yesuan meminta Dewan Demigod untuk tidak lagi membentuk pendeta ibel surgawi. Permintaan ini telah menyentuh konsep asli Dewan Demigod. Ini sungguh mengerikan. Ming Huang mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Yesuan merentangkan tangannya kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Siapa tahu kamu akan menemukan ibel surgawi lain dari penjara dan Jue untuk menjadi pendeta, dan kemudian penjara dan Jue akan terus menangkap para alkemis di kota Sengsing. Dan Juyu tidak pernah menangkap seorang alkemis pun di kota Sengsing. Pendeta di sebelahnya membalas dengan tegas. Yesuan menunjuk hidungnya dan berkata, dia ditangkap oleh Sun Devouring Starplate di tepi sungai Tianshui setengah tahun yang lalu. Beraninya kau mengatakan bahwa Dan Juyu tidak pernah menangkap seorang alkemis. Meskipun aku lebih baik dalam seni bela diri daripada alkimia, aku juga seorang Danzun. Bukankah seorang Danzun adalah seorang alkemis? Pendeta Dewan Dewa langsung terdiam, lalu setelah jeda yang cukup lama dia menjelaskan itu hanya sebuah kecelakaan. Bisakah kau menjamin bahwa kecelakaan seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa mendatang? Yesuan terus mendesak selangkah demi selangkah. Dia benar, jadi tentu saja dia harus membela kasusnya. Tepat pada saat ini, sebuah suara berat terdengar dari kuil demigod. Aku dapat berjanji kepadamu bahwa Dewan Demigod tidak akan memiliki pendeta setan langit dalam 100 tahun. Tidak akan ada pendeta setan surgawi selama 100 tahun ke depan. Yesuan sudah sangat puas dengan hasilnya. Adapun apa yang harus dilakukan jika Dewan Demigod ingin mendirikan kembali pendeta ibel surgawi 100 tahun kemudian? Bukankah ini mudah? Hancurkan klan ibel surgawi dalam 100 tahun, dan lihat di mana Dewan Demigod dapat menemukan ibel surgawi untuk menjadi pendeta. Sebenarnya, tujuan awal Yesuan adalah menghancurkan klan ibel surgawi dalam waktu 10 tahun. Wah, tujuan itu agak gila. Namun karena ini adalah tujuan, tentu saja kita harus menetapkannya lebih tinggi. Kalau tidak, apa gunanya mencapainya jika kita hanya bisa berusaha sedikit? Setelah Imam Besar Dewan Demigod menyetujui syarat ini, Ming Huang melanjutkan, Imam Besar telah setuju. Apakah kali ini tidak apa-apa? Yesuan dengan tenang menyatakan syarat kedua-kedua, biarkan aliansi alkimia menetap di kota Sengsing untuk melindungi hak dan kepentingan para alkemis. Semua alkemis harus terdaftar. Jika kota Sengsing berani menghilangkan satu pun, itu berarti kekuatan Dan Juyu belum sepenuhnya diberantas. Kota itu harus dibersihkan dari ibel surgawi. Di antara banyak ras spiritual di benua Kyushu, ras manusia memiliki bakat tertinggi dalam bidang alkimia. Melindungi hak dan kepentingan para alkemis sebenarnya adalah cara sederhana untuk meningkatkan status ras manusia di kota Bintang Suci. Permintaan ini sebenarnya berlebihan, dan telah merusak status yang setara di antara para elf. Namun kini Dewan Demigod tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Menolak untuk menyetujui berarti mereka melindungi Dan Juyu. Akhirnya, Dewan Demigod harus menyetujui syarat ini agar dapat mengendalikan situasi. Dewan Demigod menyetujui persyaratan yang diajukan Yesuan, dan Yesuan akhirnya dengan murah hati membiarkan mereka pergi. Namun, ada satu hal yang masih perlu dilanjutkan. Setelah pendeta lain dari Dewan Demidewa pergi, Yesuan menatap Ming Huang sambil tersenyum, sangat sopan. Ming Huang terlihat sedikit tidak senang saat diperhatikan. Pendeta Ming Huang, apakah taruhan sebelumnya masih berlaku? Yesuan bertanya sambil tersenyum. Ming Huang berkata dengan nada cemberut, kamu tidak perlu mengingatkanku. Aku akan menepati janjiku. Taruhan yang disetujuinya adalah jika dia kalah, dia akan membasmi 100.000 setan surgawi. Sebagai pendeta Dewan Demigod, jika dia benar-benar membasmi 100.000 setan surgawi, dia tidak akan bisa lagi menjabat sebagai pendeta Dewan Demigod. Setelah aku menyelesaikan tugasku sebagai pendeta, aku akan meninggalkan Dewan Demigod dan memenuhi taruhanku untuk membasmi 100.000 setan surgawi. Yesuan mengangguk puas dan berkata, kalau begitu aku akan menunggumu di kota penjara kuno untuk memenuhi taruhan. Hanya dengan bertaruh, dia menculik seorang prajurit yang tak tertandingi untuk membantu menyerang ibu kota kuno Zhenyu. Itu seperti menjemputnya secara gratis. Setelah urusan di kota Bintang Suci selesai, Yesuan kembali ke Liuyun, di mana dia berlatih keterampilan pedang di kota Void sambil menunggu hari ketika salju akan mencair tahun depan.
Hanya dalam beberapa tahun, tingkat kultivasinya melonjak dari alam pemurnian tubuh ke alam dewa bela diri setengah langkah. Ye Xuan sendiri merasa bahwa itu terlalu cepat. Sudah waktunya untuk menenangkan diri dan berlatih keterampilan pedang. Dia tidak bisa membiarkan kultivasinya menjadi istana di udara. Bola petir itu semakin membesar sejak meminum pil Dewa Empat Roh. Dalam waktu setengah bulan, bola itu telah meluas ke lingkaran lainnya. Setelah kembali ke kota Liu Yun, dia pergi bertarung dengan Raja Harimau Putih setiap hari, dan melepaskan kekuatan burung vermilion, membuat kekuatan bertarungnya semakin kuat. Pada awalnya, Raja Binatang Harimau Putih bertarung dengan bola petir setiap hari di puncak Gunung Raja Binatang, tetapi pertarungan menjadi semakin sulit. Pada akhirnya, setiap kali bola petir muncul, Raja Binatang Harimau Putih akan berbaring di gua di Bukit Harimau dan berpura-pura mati dan tidur. Setiap kali, bola petir itu akan melompat ke punggung Raja Harimau Putih, menggaruknya 2 kali, lalu meraung ke langit, menyatakan kemenangannya, lalu terbang menjauh. Di dunia kecil kota Void, hutan yang dihancurkan oleh Raja Ibel generasi ke-9 perlahan tumbuh kembali. Su Zexue memanfaatkan ketidakhadiran tuannya Luan Yue dan diam-diam datang ke dunia kecil kota Void 2 kali. Ye Xuan mengajaknya mencicipi makanan lezat kota Liu Yun, kemudian mereka duduk di bawah air terjun di dunia kecil Kongcheng, di mana salah satu dari mereka berlatih pedang sedangkan yang lainnya bermain piano. Kehidupan biasa seperti ini sungguh menyenangkan. Su Zexue merapikan pelipisnya yang tertiup angin, lalu memetik pelan senar sitar dengan jari-jarinya, sehingga menghasilkan suara yang merdu. Suara piano adalah suara hati, seperti cermin yang tenang dan air yang tenang, yang dapat menenangkan kemarahan di hati manusia. Ketenangan sebelum badai selalu setenang ini. Ye Xuan menjawab dengan santai. Su Zexue terdiam sejenak, suara sitar pun berhenti, dan dia bertanya, apakah kamu akan berperang lagi? Ya, hari ketika salju mencair adalah saat perang dimulai. Jawab Ye Xuan. Su Zexue sedikit bingung dan tidak bisa memainkan piano lagi. Dia menarik tangannya, menundukkan kepalanya, dan berkata setelah beberapa saat apakah kamu butuh bantuanku? Tidak perlu, semuanya sudah siap, hanya angin timur yang hilang. Ye Xuan tersenyum percaya diri. Su Zexue mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku akan melindungi setiap inci tempat pohon suci itu berakar. Pohon suci telah berakar di dunia kecil kota Void, yang berarti ia akan melindungi kota Liu Yun. Kota Liu Yun sudah sangat kuat, dan dengan perlindungan pohon suci, aku merasa lega. Ye Xuan menyingkirkan pedangnya dan duduk di seberangnya, memainkan sitar. Su Zexue menoleh untuk melihat awan di luar kota Void, pandangannya melewati awan ke pegunungan Panlong, dan bergumam, apakah perang seperti ini akan pernah berakhir? Saya akan mencoba mengakhirinya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin lebih lama lagi. Dunia telah berubah seiring waktu. Selama Sky Demons masih ada, umat manusia tidak akan pernah merasakan kedamaian. Karena masih ada puluhan juta orang yang diperbudak oleh Sky Demons di Far West. Ketika Ye Xuan mendengar tentang jumlah budak di Far West, dia sangat terkejut. Hasil yang diperoleh oleh Night Owl Secret Guard adalah 12 juta, dan jumlah yang tidak dihitung mungkin lebih tinggi lagi. Su Zexue menyeka air mata di pipinya dengan tangannya dan berkata, aku tahu dengan jelas bahwa apa yang kamu lakukan itu benar, tetapi aku masih sedih. Aku benar-benar tidak berguna. Ye Xuan meraih tangannya, menyeka air mata di wajahnya, mencubit wajahnya, dan berkata sambil tersenyum sebenarnya, kamu sangat berani, tetapi kamu tidak menyadarinya. Faktanya, ketika Su Zexue berlutut dan meminta Luan Yu mengambil alih sebagai penguasa lembah Shenmu, dia telah berubah secara diam-diam. Itulah titik balik perubahannya. Sebelumnya, dia lemah dalam karakter. Meskipun dia berpengetahuan luas seperti laki-laki, dia tetap penurut dan menerima semua yang diatur orang lain untuknya. Sampai saat itu, dia membuat keputusan untuk dirinya sendiri untuk pertama kalinya, menolak pertunangan dan mengambil alih lembah Shenmu. Dia berani untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dan semuanya berubah diam-diam sejak saat itu. Su Zexue mendengus dan berkata, kamu mengolok-olokku lagi. Saya tidak. Ye Xuan menatap senyum penuh penghargaan di wajahnya dan berkata, dulu aku merasa sedikit kasihan padamu, berpikir bahwa kamu terlalu lemah dan membutuhkan perlindungan, tetapi sekarang tidak lagi. Apa itu? Su Zexue menundukkan kepalanya, 2 rona merah muncul di pipinya. Ye Xuan berdiri, melihat ke arah barat, dan berkata, aku akan memberitahumu ketika aku kembali dari barat jauh. Waktu itu seperti sungai yang panjang, mengalir perlahan. Ketika guntur musim semi pertama meledak di langit, salju di pegunungan Panlong mulai mencair. Pada hari ini pula dinasti Zhou Agung mengeluarkan manifesto yang ditulis oleh seorang penulis hebat. Panjangnya 800 kata, dan setiap kata menyentuh hati kerajaan Tianyao kuno.
Manifesto itu terutama menyebutkan bahwa negara kuno Tianyao menculik puluhan juta manusia sebagai budak, dan secara belak-belakan menyatakan bahwa jika negara kuno Tianyao tidak segera melepaskan semua budak, mereka akan mengirim pasukan untuk menyerang. Begitu manifesto dikeluarkan, itu berarti deklarasi perang secara resmi. Adapun pembicaraan tentang pembebasan budak, itu hanya omong kosong. Tidak mungkin bagi negara kuno Tianyao untuk membebaskan puluhan juta budak, dan tidak ada yang akan menganggapnya serius. Tentu saja, fakta bahwa negeri Tianyao kuno menculik manusia sebagai budak sudah cukup untuk membangkitkan kemarahan semua orang di Zhou Agung. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Saya tidak perlu membicarakan dua hal pertama, tetapi orang yang tepat sudah ada di tangan saya. Manifesto tersebut mengibarkan panji keadilan ketika mendeklarasikan perang, dan mendukung rakyat serta memberi tentara alasan yang sah untuk berperang. Pada hari yang sama manifesto tersebut dikeluarkan. Dinasti Zhou besar menempatkan 1 juta tentara di kota Longxiang, yang secara langsung mengancam Sungai Snowy. Pegunungan Panlong memisahkan dinasti Zhou besar dan kerajaan Tianyao kuno menjadi dua dunia, tetapi masih ada celah di pegunungan ini, dan Sungai Salju adalah salah satunya. Negara kuno Tianyao dapat mengancam Zhou Agung melalui Sungai Salju, dan Zhou Agung dapat melakukan hal yang sama. Negara kuno Tianyao bereaksi sangat cepat dan segera mengumpulkan pasukan besar untuk menjaga kota salju di hulu Sungai Salju. Akibat keterlibatan ini, jumlah tentara Ibel Surgawi yang menjaga ibu kota kuno Zhenyu berkurang 30%. Setelah mendengarkan informasi intelijen yang dilaporkan oleh pengawal rahasia Night Owl, Ye Xuan tersenyum dan berkata, apakah ini hasil percakapan Lao Qin dengan Kaisar? Dinasti Zhou Agung mengirim 1 juta tentara dan berbaris langsung ke Sungai Snowy. Terlepas dari apakah perang akan pecah atau tidak, negara kuno Tianyao tidak punya pilihan selain menerima tekanan tersebut. Ye Xuan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan perintah kepada wali kota sampaikan perintah ini, dan perintahkan para penjaga kota dari 17 kota di Dongluzu untuk datang ke kota Liuyun sebagai garnisun. Bagi semua kota yang setuju untuk ditugaskan, selama masa persiapan perang, kota Liuyun akan memberikan diskon 20% untuk transaksi, dan diskon ini akan berlaku selama 3 tahun setelah perang. Kota Liuyun memiliki rute perdagangan semua ras, jadi menyerahkan 20% dari keuntungan sudah merupakan keuntungan besar. Tentu saja, jika penjaga kota dari 17 kota diminta untuk pergi ke garis depan untuk bertempur, bagian manfaat ini tidak akan cukup. Akan tetapi, datang ke kota Liuyun untuk menempatkan pasukan hanya untuk mencegah negara kuno Tianyao menyerang kota Liuyun dari ngarai Yuelong. Kota Liuyun bukanlah garis depan perang, dan ada kemungkinan besar tidak akan ada perang jika Anda ditempatkan di kota Liuyun. Maka keuntungan 20% akan cukup. Selain itu, menempatkan kota Liuyun di garnisun juga bermanfaat bagi 17 kota di prefektur Donglu. Jika kota Liuyun ditaklukkan oleh negara Ibel Surgawi kuno, kota berikutnya yang akan diserang adalah 17 kota di prefektur Donglu. 17 kota yang disebutkan oleh penguasa kota Ye Xuan adalah 17 kota besar di prefektur Donglu, yang semuanya tingkat 6 atau lebih tinggi. Selain 17 kota besar, Provinsi Donglu juga memiliki ratusan kota kecil di bawah level 5. Setelah mendengar berita tersebut, kota-kota kecil ini berinisiatif untuk maju meminta agar pasukan ditempatkan di sana. Semakin banyak pembela di kota Liuyun, maka kota itu akan semakin aman. Ye Xuan tentu saja tidak akan menolak bala bantuan, dan meminta Su Maosheng untuk memberikan sejumlah keuntungan perdagangan berdasarkan jumlah pasukan yang mereka kirim. Hanya dalam beberapa hari, garnisun kota Liuyun meningkat dari 50.000 menjadi 300.000, dan lebih banyak bala bantuan terus berdatangan dari seluruh provinsi Donglu. Kota Liuyun tampaknya memiliki kekuatan militer seperti kota militer. Kecuali klan Tianyao bodoh, mereka tidak akan pernah berani menyeberangi ngarai penyeberangan naga untuk menyerang. Selama kota Liuyun stabil, kita dapat mengerahkan seluruh energi kita untuk menyerang ibu kota kuno Zhenyu. Setelah menstabilkan pertahanan kota Liuyun, Ye Xuan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan berangkat ke prefektur Longyuan. Kota Liuyun dijaga oleh 300.000 tentara, dan garis belakang prefektur Longyuan stabil. Qin Tai'a memerintahkan semua garnisun tentara Longyuan di berbagai kota untuk berkumpul di kota Wangbei dan kota Lingyao, dan merekrut sejumlah besar prajurit. Pada saat yang sama, ia mengirimkan undangan kepada para pahlawan, menyerukan semua tempat suci dan sekte utama untuk datang membantu. Jika itu adalah undangan pahlawan dalam keadaan normal, sangat sedikit sekte tanah suci yang dapat dipanggil. Pasukan Longyuan kali ini berbeda. Semua tanah suci dan sekte besar telah membuka gerbang gunung mereka di dunia kecil Kunsutian, dan dunia kecil Kunsutian sekarang terletak di langit 300 mil jauhnya dari ibu kota kuno Zhenyu. Selama itu adalah sekte suci yang telah membuka gerbang gunung di dunia kecil Kunsutian, ia harus melakukan yang terbaik untuk membantu dalam pertempuran, jika tidak, ia harus menyerahkan dunia kecil di luar langit.
Untuk sementara waktu, prefektur Longyuan dilanda kekacauan. Tentara Longyuan mengumpulkan pasukannya dan berkumpul di kota Wangbei dan kota Lingyao, dengan kekuatan mendekati 800.000. Begitu manifesto yang ditulis oleh penulis besar itu dirilis, hal itu membangkitkan kemarahan dan kegembiraan para prajurit di seluruh dunia, dan para prajurit dari dunia seni bela diri terus bergabung dengan tentara. Kekuatan tentara Longyuan terus meningkat pesat. Ada 1 juta pasukan kaisar manusia di Sungai Jixue, dan ada 800.000 pasukan Longyuan di Provinsi Longyuan. Kedua legiun itu mengasah pedang mereka, dan negara kuno Tianyao segera terguncang. Di kota Raja Ibel, para bangsawan kelas atas dari kerajaan Ibel surgawi kuno berdebat tanpa henti. Di istana Raja Ibel Mulu dengan lantang meminta di aula Raja Ibel yang mulia, ras manusia telah mengumpulkan 1 juta pasukan di Sungai Snowy. Ras kita harus mengumpulkan pasukan yang besar untuk menjaga kota Snowy. Jika tidak, jika pasukan 1 juta pasukan ras manusia menyerang, kota Snowy akan hancur dalam sekejap. Raja Ibel Mulu ini adalah putra dari Raja Ibel Muhou yang telah meninggal. Ia mewarisi tahta Raja Ibel Surgawi dan memerintah suku Muhou dari klan Ibel Surgawi, yang sekarang seharusnya disebut suku Mulu. Begitu Raja Ibel Mulu berteriak, 3 atau 4 Raja Ibel Surgawi segera menggemakannya benar sekali. Pasukan berkekuatan 1 juta orang di hilir Sungai Snowy adalah pasukan elit yang dikirim oleh Kaisar Manusia. Kita harus menjaga kota Snowy dengan ketat, jika tidak, kerajaan Ibel Surgawi kuno akan berada dalam bahaya. Raja Ibel Yama segera berdiri dan berteriak, diamlah, kalian orang menyebalkan tak berguna. Lihat kalian, alasan kalian meminta untuk menempatkan pasukan berat di kota salju bukanlah untuk kemakmuran klan Ibel Langit kita, tetapi karena kepentingan suku kalian semua berada di hulu sungai salju. Kalian melakukan ini untuk kepentingan kalian sendiri, menempatkan klan Ibel Langit dalam bahaya kehancuran. Raja Ibel Mulu membantah dengan tegas umat manusia telah mengumpulkan 1 juta pasukan di bagian hilir Sungai Snowy. Saya meminta agar sejumlah besar pasukan ditempatkan di kota Snowy. Apa masalahnya? Tentu saja ada masalah. Raja Ibel Yama melotot ke arah Raja Ibel Mulu, lalu menoleh ke Raja Ibel Ditian dan berkata, Yang mulia, meskipun umat manusia telah mengumpulkan 1 juta pasukan di hilir Sungai Snowy, saya berani menyimpulkan bahwa Raja Manusia tidak akan pernah mengirim pasukan untuk menyerang. Satu-satunya target umat manusia adalah ibu kota kuno Zenyu. Kita harus menggunakan semua kekuatan kita untuk menempatkan garnison di ibu kota kuno Zenyu dan menghancurkan pasukan Longyuan sebelum ibu kota kuno. Selama pasukan Longyuan dihancurkan, gunung-gunung dan sungai-sungai besar di negara bagian Longyuan akan berada dalam jangkauan kita. Raja Ibel Mulu segera mendengus dingin, Raja Ibel Yanmo, jangan berpura-pura memikirkan kepentingan keseluruhan klan Ibel Surgawi. Kamu meminta pasukan berat untuk menjaga kota penjara kuno, bukankah itu karena kepentingan Departemen Dewa Jatuh milikmu semuanya ada di kota penjara kuno? Raja Ibel Yama sangat marah dan memarahi, diam kau, dasar orang menyebalkan tak berguna. Pasukan Longyuan sudah lama ingin menyerang kota penjara kuno. Yang mulia, percayalah padaku, umat manusia tidak akan pernah menyerang kota salju. Satu-satunya target mereka adalah kota penjara kuno. Raja Ibel Mulu melangkah maju lagi untuk membantah Yang Mulia, ada jutaan pasukan manusia yang berkumpul di bagian hilir Sungai Jixue, dan Raja Manusia memiliki setidaknya 200.000 pasukan yang tersedia. Jika Raja Manusia menyerang dengan seluruh kekuatannya, kota Jixue akan dikepung oleh pasukan manusia sebanyak 1,2 juta. Sebaliknya, kekuatan total pasukan Longyuan hanya 800.000, 1,2 juta vs 800.000, perbedaannya jelas. Jelas bahwa kota Jixue berada di bawah tekanan yang lebih besar. Raja Ibel Yama tidak menunggunya menyelesaikan kata-katanya dan langsung berteriak dengan marah omong kosong. Pasukan Kaisar Manusia hampir tidak pernah mengalami perang. Bahkan jika mereka telah mengumpulkan 1 juta pasukan di Sungai Salju, mereka hanyalah sekelompok semut dengan efektivitas tempur yang rendah. Pasukan Longyuan berbeda. Pasukan Longyuan telah berperang dengan klan Ibel Surgawi kita selama 300 tahun. Pasukan Longyuan telah lama dilatih menjadi pasukan yang kuat, dan efektivitas tempurnya jauh melebihi pasukan Kaisar Manusia. 9 Raja Ibel dari klan Ibel mulai berdebat di aula, masing-masing mengatakan sesuatu yang berbeda, dan tidak ada kesimpulan akurat yang dapat dicapai. Setelah waktu yang lama, Kaisar Ibel Ditian yang berada di atas tahta bertanya, apakah kalian sudah muak dengan pertengkaran ini? Pertengkaran di aula itu berangsur-angsur berhenti. Raja Ibel Yama melangkah maju dan berkata, Yang Mulia, mohon jangan dengarkan fitnah Raja Ibel Mulu. Negara Ibel Surgawi kuno harus mempertahankan ibu kota penjara kuno. Itu adalah gerbang menuju negara kuno dan kita tidak boleh kehilangannya. Kaisar Ibel Ditian terdiam cukup lama sebelum berbicara. 9 divisi telah mengumpulkan 1 juta tentara Ibel Surgawi, 400.000 diantaranya akan ditempatkan di kota bersalju. 600.000 akan ditempatkan di ibu kota penjara kuno.
Yang mulia Raja Ibel, kota salju tidak membutuhkan 400.000 tentara Ibel surgawi. 200.000 terlalu banyak. Kaisar manusia tidak akan pernah menyerang kota salju. Setelah mendengar dekrit kekaisaran, Raja Ibel Yama menasihati lagi. Raja Ibel mulus segera berteriak, Raja Ibel Yan, apakah kau meragukan keinginan Raja Ibel? Hanya ada 400.000 orang di kota salju, sementara kota penjara kunomu memiliki 600.000 orang, dan kau masih belum puas. Kedua belah pihak mulai berdebat lagi. Kaisar Ibel Ditian berteriak, aku sudah memberikan perintah, Yama, apakah kau masih ingin tidak mematuhiku? Raja Ibel Yama hanya bisa menahan diri dan berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, aku punya permintaan lain. Aku meminta Pangeran Kuilong untuk secara pribadi memimpin pasukan untuk menjaga ibu kota kuno Zenyu. Ketika Raja Ibel Surgawi yang hadir mendengar permintaan Raja Ibel Yama, dia langsung tahu bahwa Raja Ibel Yama ingin memenangkan penghargaan militer untuk cucunya agar dapat mengokohkan kedudukan sang pangeran. Prefektur Longyuan, dunia kecil Kun Sutian, tebing Longyuan. Qin Tai'a memilih sebuah tebing di dunia kecil ini di mana ia dapat menghadap ke utara dan membangun sebuah gerbang gunung milik tentara Longyuan. Pada saat ini, Ye Xuan dan Qin Tai'a berdiri berdampingan di tebing Longyuan. Mata mereka menembus awan dan menatap kota kuno yang gelap di tanah di kejauhan. Ibu kota kuno Zenyu berbatasan dengan pegunungan Siling di sebelah barat dan ujung selatan pegunungan Panlong di sebelah timur. Kota ini seperti benteng gelap, terletak di seberang pintu masuk ke barat jauh. Benteng ini sangat besar sehingga lebarnya lebih dari 100 mil termasuk kota luarnya. Pada zaman kuno, ibu kota kuno Zenyu adalah ibu kota negara kuno Tianyao, dan juga merupakan kota paling makmur di negara kuno Tianyao. Akan tetapi, jika kita menelusurinya kembali ke zaman kuno, makna ibu kota kuno Zenyu benar-benar berbeda. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda berdiri berdampingan di tebing, tak satu pun dari mereka berbicara. Ketika dua orang memiliki tujuan dan kegigihan yang sama, keheningan ini menjadi pemahaman diam-diam. Pada saat ini, seorang pendeta Tao tua berambut putih dan berwajah muda perlahan berjalan mendekati tebing Longyuan dan berkata dalam hati, tahukah kamu mengapa kota kuno ini disebut ibu kota penjara kuno? Ye Xuan bahkan tidak menoleh ke belakang, dia tahu Li Xuanfeng lah yang datang. Orang tua ini terkadang sangat licin. Dia menghilang 3 bulan lalu, tetapi sekarang dia muncul di sini. Adapun mengapa dia menghilang 3 bulan lalu? Karena pada saat itu Ye Xuan sedang memukuli keluarga Zheng di kota Tianyong, dan Li Xuanfeng lahir di kota Tianyong, adalah guru nasional Zhou Agung, dan memiliki persahabatan lama dengan Qin Tai'a. Posisinya sangat rapuh, jadi dia menghilang dengan sangat cepat. Ye Xuan bahkan curiga kalau Lao Qin lah yang menyampaikan pesan itu padanya, jadi dia pergi bepergian terlebih dahulu dan baru muncul saat ini. Kota Tianyong merupakan sekte yang menyimpan buku-buku paling kuno di benua Jiushu, khususnya tentang dinasti ilahi Tianyao. Ketika Qin Tai'a mendengar Li Xuanfeng mengangkat topik itu, dia tersenyum dan berkata dengan nada bercanda tanpa menoleh, Guru Li akan bercerita lagi. Li Xuanfeng segera mengoreksinya, saya tidak bercerita. Itu adalah mitos nyata yang tercatat dalam buku-buku kuno. Ye Xuan berbalik dan membungkuk pada Li Xuanfeng, sambil berkata, kalau begitu saya ingin mendengarkannya. Li Xuanfeng membelai jenggotnya, menunjuk ke kota kuno yang gelap di bawah awan di kejauhan, dan berkata, ibu kota kuno Zenyu disebut ibu kota kuno karena dulunya merupakan ibu kota negara Tianyao kuno. Tapi dari mana kata Zenyu berasal? Li Xuanfeng mengajukan pertanyaan ini, lalu menjawabnya sendiri. Pada zaman dahulu, dinasti Ibel Surgawi menguasai 9 provinsi dan memperbudak ras roh lainnya. Pada saat itu, provinsi yang paling makmur adalah Provinsi Longyuan, Provinsi Donglu, dan Provinsi Beiyue. Provinsi Gurun Selatan dan Barat Jauh semuanya dianggap sebagai tanah liar. Terutama Far West. Legenda mengatakan bahwa pada zaman dahulu, Far West dihuni oleh ras yang memakan daging mentah dan minum darah. Mereka jelek dan haus darah seperti monster. Dinasti Ibel Surgawi percaya bahwa Far West adalah neraka, atau tanah yang berbatasan dengan neraka. Tujuan awal kota neraka kuno adalah untuk mencegah suku-suku haus darah dari barat jauh keluar. Tujuannya adalah untuk menjaga gerbang neraka. Aku tidak menyangka bahwa jutaan tahun kemudian, ibu kota kuno penjara itu masih ada di sana, tetapi klan setan langit telah menjadi kelompok di neraka. Ye Xuan tidak dapat menahan tawa setelah mendengar ini dan berkata, ini cukup menarik. Setan surgawi yang dulunya berdiri di luar kandang kini telah menjadi binatang buas di dalam kandang. Li Xuanfeng menyingkirkan ekspresi bercandanya dan berkata dengan suara yang dalam, kalian para kakek nenek akhirnya sampai pada titik menyerang ibu kota kuno penjara. Aku tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Aku hanya dapat mengatakan bahwa klan setan langit pernah menguasai zaman kuno selama 100.000 tahun, dan mereka memiliki fondasi yang dalam dan tak tertandingi di 9 provinsi. Pertempuran ini akan sangat sulit.
Guru nasional sekarang sudah mulai membahas seni perang dengan para jenderal dewa. Qin Tai'a bercanda. Li Xuanfeng menatap kota penjara kuno dan berkata perlahan, saya telah mengamati langit dan menemukan bahwa kekuatan pasukan Ibel Surgawi di kota penjara kuno tidak hanya 600.000 seperti yang disebutkan dalam intelijen, tetapi setidaknya 800.000. Qin Tai'a mengangguk dan berkata, menurut informasi terbaru yang dikirim oleh Night Owl, 9 divisi klan Ibel Surgawi telah merekrut total 1 juta pasukan Ibel Surgawi, dengan 600.000 ditempatkan di kota penjara kuno. Divisi Penakluk Dewa dan Divisi Pembasmi Surga telah merekrut 200.000 pasukan Ibel Surgawi lainnya, ditambah pasukan Ibel Surgawi asli di kota penjara kuno. Saat ini, total kekuatan kota penjara kuno adalah sekitar 900.000. Kekuatan tentara Long Yuan saat ini adalah 800.000. 800.000 lawan 900.000. Tampaknya perbedaan kekuatan militer tidaklah besar, tetapi menggunakan kekuatan yang sama untuk menyerang kota sama saja dengan basmi diri. Ye Xuan siap secara mental dan tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah. Jika itu adalah dunia seni bela diri tingkat rendah di era senjata dingin, jika Anda ingin menang dengan pengepungan, Anda memerlukan setidaknya 5 kali lipat jumlah pasukan untuk menekannya. Jika ada peralatan pengepungan besar untuk membantu, kekuatan 3 kali lipat akan cukup untuk merebut kota. Benua Jiushu bukanlah dunia seni bela diri tingkat rendah, jadi ketika menyerang sebuah kota, faktor yang lebih penting perlu dipertimbangkan seorang master seni bela diri. 800.000 lawan 900.000, tidak mungkin menang di atas kertas, keluh Li Xuanfeng. Qin Tai'a telah memimpin pasukan Long Yuan selama 300 tahun dan sangat ahli dalam taktik pengepungan. Ye Xuan hanya mengalami pengepungan kota Wangbei. Saat itu, tentara Tianyao memiliki jumlah pasukan 2 kali lipat dari tentara Long Yuan, tetapi akhirnya gagal menerobos kota Wangbei. Jika kita ingin menerobos masuk ke kota itu, berapa kali lipat kekuatan yang dibutuhkan? Qin Tai'a mengusap jenggotnya dan menjawab jika kita menyerang dengan kekuatan, kita membutuhkan pasukan 2 kali lipat lebih banyak untuk memiliki harapan. Ye Xuan merentangkan tangannya dan berkata, sepertinya tidak ada cara untuk bertarung. Jadi, kita tidak bisa menyerang secara menangui buta. Ketika tentara Long Yuan menerobos kota Lingyao, tentara Tianyao kebetulan membagi kekuatannya untuk menyerang kota Liuyun, yang akhirnya membuat pertahanan kota Lingyao kosong. Qin Tai'a dengan marah melepaskan tubuh abadi dewa pertempuran dan menerobos kota Lingyao dalam satu gerakan. Ada banyak faktor yang sulit ditiru dalam perebutan kota saat itu. Kali ini, menyerang ibu kota kuno Zhenyu akan jauh lebih sulit daripada menyerang kota Lingyao. Li Xuanfeng memiliki kepribadian yang tenang dan sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Setelah terdiam cukup lama, ia mengemukakan suatu hal yang perlu diwaspadai orang tua, mungkin perbedaan kekuatan militer dapat diatasi dengan strategi. Tetapi jika Anda tidak menjelaskan satu hal, saya khawatir Anda tidak dapat memasuki kota penjara kuno ini. Ada apa? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada zaman dahulu, Dewa Pedang Xuan Lige pernah mengalahkan 9 leluhur Ibel kuno sendirian di medan perang kuno Pegunungan Siling. Dengan kekuatan Dewa Pedang saat itu, dia mungkin tak terkalahkan. Menurut catatan mitos kuno, ras manusia sangat kuat saat itu dan seharusnya mampu menyapu bersih Far West dalam satu gerakan. Namun, Dewa Pedang akhirnya berhenti di depan ibu kota kuno Zhenyu dan kemudian mundur ke pegunungan. Mengapa demikian? Tidak seorang pun tahu sampai sekarang. Mungkin ada keberadaan di ibu kota kuno Zhenyu ini yang bahkan Dewa Pedang tidak akan mau menghadapinya. Li Xuanfeng perlahan menceritakan rahasia ini, dengan desahan dalam nadanya. Ye Xuan pernah mendengar rahasia kuno ini sebelumnya, tetapi dia tidak tahu detailnya. Tidak bisakah kau menemukan alasannya di buku-buku mitologi kuno kota Tianyong? Tanya Ye Xuan. Li Xuanfeng menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya bisa menebak bahwa pasti ada eksistensi kuat di kota penjara kuno yang tidak ingin dihadapi oleh Dewa Pedang. Jika itu adalah Ibel Surgawi yang begitu kuat sehingga bahkan Dewa Pedang Xuan Lige tidak mau menghadapinya, kemungkinan besar itu sudah tidak ada lagi. Namun jika Dewa Pedang tidak mau menghadapi sesuatu yang lain, maka kota penjara kuno akan lebih sulit untuk ditembus. Mungkin kita harus pergi ke kota kuno Zhenyu dan melihat-lihat. Mungkin masih ada peninggalan dari zaman kuno yang tersisa di kota kuno itu. Ye Xuan tiba-tiba menyarankan. Kau tidak bisa masuk. Hanya ada 2 identitas di kota kuno Zhenyu. Satu adalah Ibel Surgawi, dan yang lainnya adalah budak. Bahkan penjaga rahasia tidak bisa masuk. Qin Tai'a menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika dia adalah utusan untuk berunding? Usul Ye Xuan. Ibel Surgawi tidak pernah menepati janjinya. Membasmi utusan sama saja dengan membasmi budak. Li Xuanfeng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ye Xuan merenung sejenak, lalu berkata bagaimana jika utusan itu adalah pendeta Dewan Demigod. Qin Tai'a dan Li Xuanfeng mengangkat alis mereka pada saat yang sama. Li Xuanfeng belum mendengar tentang apa yang terjadi di kota Bintang Suci,
jadi dia bertanya dengan bingung, bisakah Anda mengundang para pendeta Dewan Demigod untuk menjadi utusan? Namun, Qin Tai'an mengetahui semua kejadian di kota bintang suci dari pengawal rahasia Night Owl, dan berkata dengan ragu jika itu adalah seorang pendeta dari Dewan Demigod, mungkin klan setan langit tidak akan berani bertindak sewenang-wenang. Dewan Demigod menguasai kota bintang suci. Jika kita hanya berbicara tentang kekuatan sebuah kota, kota bintang suci sudah pasti nomor satu di Kyushu. Di masa lalu, karena hubungan dengan Shenzang, suku Tianyao selalu berhubungan baik dengan kota Sengsing. Bahkan putra mahkota negara Tianyao kuno, Kuilong, telah mengunjungi kota Sengsing berkali-kali. Sekarang setelah Shenzang mati, negeri Tianyao kuno seharusnya lebih khawatir akan perselisihan dengan kota Sengsing. Kalau utusan itu adalah seorang pendeta dari Dewan Demigod, selama negeri Ibel Surgawi kuno tidak cukup bodoh untuk bersikap bermusuhan terhadap kota bintang suci, maka mereka tidak akan mengambil tindakan terhadap pendeta dari Dewan Demigod. Apakah orang bernama Ming Huang itu setuju menjadi utusan? Qin Tai'an menanyakan pertanyaan yang paling penting. Ye Xuan tersenyum dan berkata, orang itu punya masalah dengan otaknya. Jika tujuannya adalah untuk meredakan perang antara kedua suku, dan dia diminta untuk memotong dagingnya untuk memberi makan elang, saya rasa dia akan setuju. Metode ini patut dicoba. Aku akan mengatur agar pengawal rahasia Night Owl yang baru dilatih mengikuti Ming Huang ke ibu kota penjara kuno. Qin Tai'an membuat keputusan dengan cepat. Ye Xuan menolak, mungkin akan sulit bagi pengawal rahasia Night Owl yang baru dilatih untuk menemukan informasi yang berguna. Aku ingin pergi ke sana sendiri. Qin Tai'an mengulurkan tangan dan menepuk bahu Ye Xuan, sambil berkata, tidak, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi. Alasan mengapa aku mengatakan untuk mengirim pengawal kegelapan Night Owl yang baru dilatih adalah karena aku membutuhkan orang-orang yang tangannya tidak ternoda oleh darah Ibel Surgawi yang telah kau basmi dapat memenuhi lautan, dan kutukan darah di tubuhmu terlalu berat. Ada orang-orang di pasukan Long Yuan yang dapat memiliki aura darah yang begitu kuat. Itu tidak lebih dari telapak tangan, dan bahkan jika kau mengubah penampilanmu, kau akan terlihat sekilas. Ye Xuan menyeringai dan berkata, ketika aku bertarung dengan Raja Ibel Yama sebelumnya, aku menemukan bahwa Martial God Domain miliknya dapat mengendalikan kutukan pembasmi darah untuk berubah menjadi wajah hantu. Dengan kata lain, kutukan pembasmi darah bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dihilangkan. Beri aku waktu, aku pasti akan dapat menghilangkan kutukan pembasmi darah di tubuhku, dan aku jamin bahwa Ibel Surgawi tidak akan dapat melihatnya. Qin Tai'an mengerutkan kening dan berkata dengan cemas tapi itu masih terlalu berbahaya. Jalan seni bela diri sudah penuh dengan bahaya, belum lagi perang antara dua ras. Selama kamu yakin 60%, kamu bisa mencobanya. Terlebih lagi, aku 100% yakin. Kecuali jika bangsa Ibel Surgawi kuno benar-benar berani menyentuh para pendeta Dewan Demigod, tidak akan ada masalah dengan operasi ini. Ye Xuan bersikeras untuk pergi ke sana secara langsung, dan setelah jeda, dia menambahkan selain itu, rumah harta karun Dewa Pedang ada di tanganku. Jika ada relik yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang di kota penjara kuno, aku harus pergi dan melihatnya. Mungkin aku bisa menemukan sesuatu yang tidak dapat ditemukan orang lain. Qin Tai'an ragu-ragu cukup lama sebelum menganggukkan kepalanya tanda setuju baiklah, silakan. Aku akan mencari cara untuk menjemputmu. Besok aku akan meminta Ye Xiao untuk datang dan mengajarimu cara menyembunyikan identitasmu. Jika kau bisa lulus ujiannya, aku akan membiarkanmu melewati ini. Ye Xuan memandang kota kuno hitam di kejauhan dan merasa samar-samar bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di sana. Keesokan harinya, Night Owl muncul dan mengajarinya cara menyembunyikan jejak dan mengubah penampilannya. Sebagai pemimpin penjaga rahasia, Ye Xiao memang ahli di bidang ini. Topeng ini adalah topeng pengubah bentuk, terbuat dari kulit binatang pengubah bentuk. Topeng ini dapat berubah wujud menjadi peri manapun. Namun, ada satu hal yang tidak dapat diubah. Night Owl menjelaskan, sambil memegang topeng pengubah bentuk itu. Titik yang mana? Night Owl menunjuk matanya dengan dua jari dan berkata, mata tidak bisa diubah. Jadi, jika kau hanya ingin berubah menjadi orang lain, topeng pengubah bentuk saja sudah cukup. Namun, jika kau ingin memasuki kota penjara kuno, maka kau harus menguasai kemampuan untuk berubah menjadi Ibel Surgawi. Ye Xuan mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu ingin berubah menjadi Ibel Surgawi? Tentu saja, bagi para penjaga rahasia, semakin rendah tingkatan Ibel Surgawi, semakin aman tempat itu. Tentu saja, ini hanya relatif. Metode penggantian pupil tidak akan bertahan lama. Jika gagal, akan ketahuan. Banyak penjaga rahasia yang tewas karenanya. Night Owl menjawab. Bagaimana cara mengubah pupil? Ye Xuan menjadi semakin penasaran dengan metode perubahan penampilan ini. Night Owl mengeluarkan botol porselen, membuka tutupnya, dan berkata,
cairan spiritual di sini dapat mewarnai pupil manusia menjadi sedikit merah tua. Namun, akan terasa perih jika diteteskan ke mata, dan hanya akan bertahan paling lama setengah jam. Ye Xuan mengambil botol porselen, melihatnya, dan berkata, kualitasnya tidak terlalu bagus. Botol ini sudah berkualitas tinggi. Yang digunakan oleh penjaga rahasia biasa memiliki sensasi perih yang lebih parah. Salah satu tugas pelatihan bagi penjaga rahasia Night Owl adalah menahan cairan spiritual yang menggerogoti mata mereka. Mereka hanya bisa menahannya sampai rasa sakitnya hampir membasmi mata mereka, kata Night Owl. Ketika Ye Xuan mendengar ini, dia mendapat ide dan berkata, berikan aku metode untuk memurnikan cairan spiritual ini, dan aku akan mencoba untuk melihat apakah aku dapat memperbaikinya. Night Owl ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan metode pemurnian cairan spiritual. Ye Xuan mengambil topeng pengubah bentuk dan cairan spiritual, bersiap untuk mempelajarinya sendiri terlebih dahulu. Night Owl mengingatkan meskipun itu mungkin tidak berlaku untukmu, ada aturan penjaga rahasia yang tetap perlu kau beritahu. Kau bilang, Ye Xuan mendengarkan dengan saksama. Para pengawal rahasia Night Owl punya peraturan bahwa begitu mereka menghadapi bahaya, mereka harus menghancurkan kecerdasan, topeng ilusi, dan cairan spiritual sebelum mereka mati. Night Owl berkata dengan ekspresi serius. Ekspresi Ye Xuan juga menjadi serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh baiklah, saya mengerti. Setelah Night Owl selesai mengajarkan metode mengubah penampilan seseorang, dia pergi terlebih dahulu dan berkata bahwa dia akan memeriksa efek perubahan bentuk keesokan harinya. Ye Xuan pertama-tama mempelajari cara menggunakan topeng pengubah bentuk, dan kemudian mulai mempelajari botol cairan spiritual. Kualitas cairan spiritual ini memang tidak tinggi, seharusnya cairan itu dimurnikan oleh pengawal rahasia Night Owl sendiri. Ye Xuan mengambil metode pemurnian cairan spiritual, mengamatinya dengan saksama, dan membandingkannya dengan pemahamannya tentang alkimia satu persatu. Dia memang menemukan banyak hal yang perlu ditingkatkan. Jadi dia menemukan beberapa ramuan spiritual dan memurnikan cairan spiritual itu lagi. Setelah memperbaikinya, saya menemukan bahwa kualitasnya memang sedikit meningkat, tetapi tidak banyak. Ye Xuan segera menyadari bahwa formula cairan spiritual itu sendiri cacat. Bahkan jika seorang alkemis tingkat tinggi datang untuk menyempurnakannya, akan sulit untuk menghasilkan kualitas tinggi. Jika dia ingin benar-benar meningkatkan kualitasnya, dia perlu memodifikasi formulanya. Namun, untuk menyempurnakan formula cairan spiritual, seseorang perlu menemukan bahan obat spiritual yang cacat dan kemudian menemukan bahan yang lebih cocok untuk menggantikannya. Proses ini membutuhkan banyak percobaan dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Ye Xuan memikirkannya dan memutuskan untuk membiarkan guru Gu menyelesaikannya. Hari berikutnya, Tentara Long Yuan, Aula Urusan Militer. Qin Tai'e menatap peta di dinding dengan linglung, pikirannya sepenuhnya tenggelam dalam strategi militer tentang cara menerobos ibu kota kuno Zhenyu. Pada saat ini, seorang penjaga masuk sambil membawa secangkir teh dan berdiri di belakangnya menunggu. Qin Tai'e mengatupkan jari-jarinya dan berkata, letakkan tehnya dan keluarlah untuk menunggu. Penjaga itu masih memegang teh, dan sesaat kemudian dia menyeringai dan berkata, jika aku mengambil tindakan sekarang, kau pasti sudah mati sekarang. Qin Tai'e tertegun, lalu berbalik dan menatap penjaga itu. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan heran beraninya kau datang dan mempermainkan kakek buyutmu. Ye Xuan melepas topeng ilusi, menaruh teh di atas meja, dan berkata, kelihatannya bagus. Bahkan Dewa Naga Abis yang agung pun tidak dapat menemukannya. Tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat menemukannya. Qin Tai'e meniup jenggotnya dan mendengus, aku baru saja tenggelam dalam pikiranku dan tidak menyadarinya. Lagi pula, pengawal rahasia Night Owl bukanlah vegetarian. Pembasmi mana yang bisa berada di belakangku? Ye Xuan tersenyum dan berkata, aku tahu kamu tidak yakin. Sebenarnya, aku datang ke sini hanya untuk menunjukkan kepadamu teknik rahasia menyembunyikan kultivasiku. Apakah menurutmu itu tidak apa-apa? Jika Anda ingin menyembunyikan identitas Anda, selain penampilan Anda, hal terpenting adalah menyembunyikan kultivasi Anda. Night Owl mengajarinya teknik rahasia menyembunyikan kultivasinya. Ye Xuan menghabiskan 2 hari berlatih, dan kemudian menemukan bahwa kemampuan naga ibel seluruh dunia untuk bersembunyi di kekosongan lautan Qi dapat mencapai hasil yang lebih baik jika dikombinasikan dengan teknik rahasia menyembunyikan kultivasinya. Setelah berhasil berlatih, dia berpikir untuk mencari seseorang untuk mencoba efeknya, jadi dia memilih Qin Tai'e sebagai targetnya. Qin Tai'e merasa pernah diolok-olok, dan emosinya pun memuncak. Ia mengulurkan tangannya untuk mengambil cangkir teh dan menyesapnya, sambil berkata, jarang sekali bisa menyesap tehmu. Meskipun dia tampak sedikit marah, dia tidak menyadari sesuatu yang aneh pada Ye Xuan dan mengira itu hanya pengawal pribadi yang sama. Saya telah lulus ujian Night Owl.
Saya perkirakan Ming Huang akan segera tiba. Saya akan menemuinya, kata Ye Xuan sambil berbalik dan berjalan keluar dari aula urusan militer. Hari berikutnya, cahaya pedang dingin melesat melintasi langit dan akhirnya jatuh ke dunia kecil Kun Sutian. Ming Huang muncul di tebing Long Yuan. Ketika dia mendongak, dia melihat seorang pemuda sedang memegang sepotong rumput di mulutnya, berbaring di atas batu dengan kaki disilangkan untuk mendinginkan diri. Apakah kamu siap untuk memenuhi taruhan? Ye Xuan meludahkan rumput di mulutnya dan bertanya tanpa berdiri. Ming Huang berkata tanpa ekspresi, karena kita telah bertaruh, dan itu adalah taruhan yang seimbang, kita harus memenuhinya jika kita kalah. Apakah kamu sudah memberitahu orang lain tentang taruhan itu? Tanya Ye Xuan. Tidak, itu bukan sesuatu yang pantas dibanggakan, jawab Ming Huang. Lalu Dewan Demigod membiarkanmu pergi. Ye Xuan bertanya lagi. Saya ingin mengundurkan diri dari Dewan Dewa, tetapi jumlah pendeta di Dewan Dewa tidak mencukupi, dan pendeta lainnya tidak setuju dengan pengunduran diri saya dari Dewan Dewa. Jawab Ming Huang. Kalau begitu, mari kita rahasiakan taruhannya untuk saat ini. Ada hal lain yang ingin ku bicarakan denganmu. Ye Xuan akhirnya beralih ke situasi keseluruhan. Apa yang kamu lakukan lagi? Ming Huang benar-benar tidak yakin dengan pikiran Ye Xuan dan khawatir dia akan melakukan sesuatu di luar harapannya. Dengan kekuatan pasukan Long Yuan saat ini, agak sulit untuk menerobos kota kuno Zhenyu. Jadi, Qin Tua ingin bernegosiasi terlebih dahulu, tetapi tidak dapat menemukan utusan yang cocok, jadi saya merekomendasikan Anda. Anda lihat, saya memberi Anda kesempatan yang baik untuk meredakan perang, itu tergantung pada Anda apakah Anda berani pergi. Ye Xuan duduk dan memberinya senyum tulus. Ming Huang mengerutkan kening saat melihat senyum di wajah Ye Xuan. Intuisinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan, tetapi dia tidak dapat mengetahui apa itu. Apakah kamu benar-benar ingin berunding untuk menghentikan perang? Tanya Ming Huang. Itu tergantung pada apakah pasukan Ibel Surgawi bersedia menyetujui tuntutan yang diajukan oleh Zhou Agung. Kata Ye Xuan. Ceritakan padaku tentang hal itu. Sebenarnya sangat sederhana. Awalnya, ada 100.000 budak di kota penjara kuno. Untuk membangun benteng perang, 200.000 lainnya diangkut dari tempat lain. Sekarang ada total 300.000 budak di kota penjara kuno, dan mereka semua adalah manusia. Bukankah Dewan Demigod Anda sering mengatakan bahwa Anda ingin roh-roh 9 provinsi hidup berdampingan secara damai? Permintaan Zhou Agung sangat sederhana. Bebaskan semua budak di kota penjara kuno, dan kami akan berhenti berperang. Ming Huang menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini dan mengerutkan kening lagi karena dia merasa permintaan ini sulit dicapai. Ye Xuan tersenyum menggoda dan berkata, kenapa? Aku bersalah karena membasmi beberapa Ibel Surgawi, tetapi Ibel Surgawi menangkap manusia sebagai budak, dan Dewan Demigod menutup mata terhadap hal itu. Persaudaraanmu cukup munafik. Meskipun aku tahu itu tidak mungkin, aku akan tetap pergi. Ming Huang menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, aku akan pergi. Melihat persetujuannya, Ye Xuan semakin tersenyum dan berkata, sebelum kau pergi, aku harus mengingatkanmu. Sifat klan setan langit sangat buruk. Kau mungkin tidak bisa kembali setelah kau pergi, jadi aku tidak akan mengirim siapapun untuk pergi bersamamu. Hanya kau dan aku. Jika kita tidak bisa mencapai kesepakatan dan setan langit ingin membasmimu, kau tidak perlu melibatkan orang lain. Kau juga akan pergi. Ming Huang mengerutkan kening dan menolak, jika aku pergi, mungkin kita bisa punya kesempatan untuk bernegosiasi dengan sukses. Jika kau pergi, itu hanya akan membuat klan setan langit marah. Mereka akan ingin mencabik-cabikmu. Apakah aku sebegitu dibenci oleh Ibel Surgawi? Ye Xuan mengerutkan kening. Ming Huang mengeluh dalam hatinya, bisakah kau sedikit sadar diri? Di antara orang-orang yang paling ingin dibasmi oleh klan Ibel Surgawi, kau dan Qin Taiya adalah yang pertama dan kedua. Ye Xuan menekan telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku akan pergi bersamamu dengan identitas lain. Kamu dapat mengatakan bahwa aku adalah seorang jenius seni bela diri yang baru dipromosikan di Dewan Demigod dan aku akan melatihmu untuk menjadi seorang pendeta. Bisakah kamu menyembunyikan identitasmu? Ming Huang mengungkapkan ketidakpercayaannya. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menyeka wajahnya, mengenakan topeng pengubah bentuk, dan segera berubah menjadi orang lain. Pada saat yang sama, ia menahan auranya dan menurunkan aura kultivasinya ke tingkat pertama alam bela diri suci. Namaku sekarang adalah Ye Fan. Nama itu terdengar lebih menakutkan. Ming Huang semakin terkejut, dan dia mengirimkan indera kedewaannya untuk mencoba melihat wujud asli Ye Xuan. Tetapi dia tidak dapat melihatnya. Kamu sebenarnya ahli dalam seni rahasia penyembunyian. Ye Xuan menyeringai dan berkata, biasa saja. Aku baru mempelajarinya 2 hari yang lalu. Ming Huang kembali ke topik dan bertanya, jika negosiasi berhasil, bagaimana taruhannya akan diselesaikan?
Selama Tian Yao dapat membebaskan 300.000 budak manusia di ibu kota kuno Zhenyu, taruhannya akan berakhir. Apakah menurutmu ini baik-baik saja? Ye Xuan berkata setelah berpikir sejenak. Meskipun Ming Huang tahu bahwa hampir mustahil meminta suku Tian Yao membebaskan begitu banyak budak, jika dia dapat mengimbangi pembasmian tersebut dengan menyelamatkan para budak, setidaknya itu akan sejalan dengan keinginannya. Baiklah, mari kita lakukan. Kapan kita berangkat? Besok. Malam itu, Ye Xuan sekali lagi mengaktifkan bab jiwa abadi untuk menghilangkan sisa kutukan pembasmi darah yang tersisa di tubuhnya. Sejak dia mengetahui bahwa domain Dewa Bela Diri Raja Ibel Yama dapat memicu kutukan berdarah, Ye Xuan akhirnya melihat hakikat kutukan berdarah, yang sebenarnya adalah kebencian yang ditinggalkan oleh klan Ibel Surgawi saat mereka meninggal. Perilaku ini sangat mirip dengan beberapa monster, yang meninggalkan beberapa informasi seperti bau ketika mereka mati untuk memberitahu jenisnya bahwa targetnya berbahaya. Tentu saja, klan setan langit pada dasarnya brutal, dan jika targetnya tidak kuat, mereka akan mencoba segala cara untuk membalas dendam. 990